Keluarga Chu telah diwariskan selama ribuan tahun dan terus berkembang makmur, semua ini berkat perlindungan leluhur agung. Namun kini, keluarga Chu, batu pelindung kediaman telah patah, mata air keabadian telah kering. Berkahnya hampir habis. Kami mohon leluhur agung pulang ke rumah untuk melanjutkan berkah ini dan melindungi keturunan kami sekali lagi. 500 tahun telah berlalu. Mohon leluhur agung pulang. Ini kok masih muda begini? Kakak, apa kita salah? Leluhur agung keluarga kita mana mungkin masih muda seperti ini? Tidak mungkin salah. Catatan leluhur menyebutkan, leluhur agung adalah orang suci yang telah mencapai pencerahan, kekuatannya tak terukur, dan memiliki ilmu reinkarnasi serta hidup abadi. Pemuda di depan kita ini, aura dan karakternya luar biasa, mampu mempersingkat jarak, dan membuat angin berhenti serta suara menghilang. Pasti dia orangnya. Dia pasti reinkarnasi leluhur agung. Keturunan yang tidak berbakti ini, Chu Zhenghong, menyambut kedatangan leluhur agung. Mohon leluhur agung pulang. Kalian bagaimana bisa menemukan tempat ini? Leluhur agung, kami dipandu oleh permata suci awan yang leluhur tinggalkan. Batu pelindung kediaman telah patah, mata air keabadian telah kering. Ini adalah berkah yang leluhur berikan kepada keluarga Chu selama 1000 tahun. Sudah hampir habis. Ayah, apa artinya berkah ini? Jika berkah ini habis, keluarga Chu di masa depan yang ringan, keluarga akan merosot. Yang berat, bencana akan menimpa. Bahkan bisa hancur berantakan. Kakek, ini bagaimana ini? Pergi ke balai leluhur. Ayo. Berkah hampir habis, bencana akan segera tiba. Kami mohon leluhur agung memberi petunjuk keturunan-keturunanmu ini. Harus pergi kemana dan bagaimana melanjutkan hidup. Kecamatan Surya Hijau nomor 128. Di kehidupan sebelumnya saya memang adalah leluhur keluarga Chu, saat ini sudah terlahir kembali. Semua hal di masa lalu sudah berlalu. Di kehidupan ini, saya sudah menjadi anggota keluarga Wijaya. Tidak lagi menjadi leluhur Chu. Leluhur kami semua adalah keturunan Anda. Anda tidak bisa mengabaikan kami. Benar leluhur Anda sungguh tega melihat keturunan Anda mengalami bencana? Leluhur, jika Anda tidak pulang, hari ini kami 5 bersaudara akan mati di sini. Ini. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana kami bisa tiba-tiba bangun? Tuan Wijaya, saya mengikuti perintah Tuan untuk menjemput Anda kembali. Leluhur, Kalian meski adalah keturunan saya melindungi kalian selama ribuan tahun. Sudah cukup baik mulai sekarang, hidup mati, maju mundur bergantung pada kalian, nasib masing-masing. Leluhur. Saya dulunya leluhur keluarga Chu dari ribuan tahun lalu. Satu kali gagal dalam mengatasi tribulasi, secara tak terduga melintas ke dunia ini menjadi anggota keluarga Wijaya yang terabaikan, putra sejati usia 10 tahun, Fang Yun. Tak disangka, saya gagal sekali dalam melampaui batas. Bisa melintas ke ribuan tahun kemudian di tubuh seorang remaja. Sayangnya, latihan keras selama ratusan tahun sekali musnah. Baiklah, sudah terlahir kembali berlatih sekali lagi. Tak apa. Tubuh remaja ini ternyata tak bisa menahan kekuatan jiwa saya. Sepertinya latihan masa lalu
Jalan-jalan yang banyak di kehidupan ini mencari jalan hanya mencari yang sejati. Dengan pita ini, pertama menyembunyikan aura, kedua menghentikan gangguan. Tak memandang segala hal, pikiran sendiri menjadi terang. Putra tertua keluarga Wijaya, Fang Yun, sudah ditemukan kembali ke keluarga asal. Saya Fang Yun, salam kakek. Bau sekali. Ayah, ibu. Kalian benar-benar mau anak kampung yang kotor dan bau ini menjadi adikku, lagi pula dia buta. Memalukan sekali kalau sampai tersiar. Memang benar, keluarga Wijaya kami adalah keluarga terpelajar. Sekarang muncul orang buta dari kampung, sungguh memalukan keluarga. Kedua orang ini sepertinya adalah kakak tiriku dan ayah kandungku, tampaknya. Ikatan darah ini tidak ingin mereka akui. Kau adalah Yun-er? Aku ibumu. Setelah terpisah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu kembali. Oh, ada kecoa? Apa? Jangan takut, nak. Mana ada kecoa? Cepat beritahu ibu. Ibu akan melindungimu. Sepertinya dibawa oleh adik. Dia adalah Fang Ning, anak angkat keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya benar-benar lucu. Anak haram yang dipungut dianggap permata, anak kandung sendiri. Malah dibuang seperti sampah. Apakah keturunan sekarang semuanya sebodoh ini? Sudah kubilang kan, jangan biarkan anak haram ini masuk. Kalian tidak mau dengar, baru saja pulang, sudah membawa sial. Bu Siti di mana? Cepat bersihkan anak haram ini. Tuan Muda, maafkan hamba. Tuan Muda, kenapa kau menghindar? Kau penuh dengan kotoran. Nona menyuruhku memandikanmu. Bu Siti, kau tahu siapa yang kau pukul tadi? Dia adalah ibu susuku. Kau anak haram kampungan, berani memukulnya. Kenapa tidak berani? Budak hina berani melawan majikan. Memukulnya sudah ringan. 1000 tahun yang lalu, pelayan tak tahu diri seperti ini. Langsung dihukum mati. Kau... Ayah tidak mau mengatur? Walaupun Bu Siti seorang pelayan, dia tetap pelayan keluarga Wijaya. Tidak perlu anak haram seperti kau yang memberi pelajaran. Sujud. Minta maaf pada Bu Siti. Walaupun aku orang kampung, aku tetap keturunan keluarga Wijaya. Tuan menyuruhku minta maaf pada pelayan. Bukankah ini menghina keturunan keluarga Wijaya? Kau. Sudah. Ayah masih membelanya. Ayah kan dengar tadi. Bagaimana anak haram ini menentangku. Dia anak haram. Lalu kau ini apa? Ayah haram? Aku tahu, Fang Yun baru saja kembali. Kalian tidak punya perasaan apa-apa padanya. Tapi bagaimanapun, dia adalah keturunan keluarga Wijaya. Dia adalah cucu tertua dari garis utama keluarga Wijaya. Kalau dia dibiarkan terlantar di luar, tidak dibawa pulang, bagaimana nanti orang luar memandang keluarga Wijaya? Tapi kakek, dia tadi sangat tidak sopan, bahkan memukul Bu Siti. Memukulnya? Memukulnya itu benar. Penurut dan pengecut, tidak pantas jadi cucuku. Kakek. Sudah,
Besok ada tamu penting yang datang, keluarga Wijaya harus menyambutnya bersama. Fang Yun baru pertama kali di sini. Kamu adalah kakaknya, antarkan adikmu ke kamar untuk ganti baju baru dulu. Kita besok menyambut tamu bersama. Aku tidak mau. Aku bukan pelayannya. Kenapa aku harus melayaninya? Kakek, aku dan kakak akan pergi bersama. Kakek tenang saja. Aku dan kakak pasti akan merawat adik dengan baik. Adik, kamu tidak waras. Orang buta itu kembali kali ini untuk merebut harta warisan darimu. Kamu masih merawatnya. Kamu tidak takut nanti dia merebut posisimu sebagai putra tertua keluarga Wijaya? Kakak, dengarkan aku. Bu Siti, kamu pulang dulu saja. Adik, biarkan aku menuntunmu ke kamar. Adik, di depan sana adalah kamarmu. Kamu pergi sendiri saja. Aku akan lihat apakah pelayan sudah menyiapkan bajumu. Adik, kamu memang punya akal. Begitu orang buta itu jatuh ke air, meski tidak tenggelam, pasti akan ketakutan setengah mati. Lihat saja nanti dia masih berani sombong apa tidak. Fang Yun, kamu seharusnya tidak kembali. Aku Fang Ning adalah satu-satunya putra keluarga Wijaya. Kenapa dia berhenti? Jangan-jangan dia curiga? Adik, kamu tunggu di sini dulu. Aku akan membantunya. Adik, kenapa kamu tidak masuk kamar? Kamu istirahatlah lebih awal. Besok kita masih harus menyambut tamu penting. Tolong. Tadi apa aku salah lihat? Kakek harus membela cucu perempuanku. Dia orangnya. Aku baik hati mengajaknya kembali ke kamar untuk ganti baju. Tapi dia malah mendorongku ke air. Aku sampai demam semalaman, kakek. Ibu, nanti apakah adik laki-laki juga akan menyakitiku? Kau anak durhaka, sudah pulang ke rumah, sifat buruk orang desa masih belum bisa diubah. Berani-beraninya menyakiti orang, pelayan ambil cambuk keluarga. Turun! Kau hidup di desa bertahun-tahun lamanya. Kurang ajar. Harus diberi pelajaran juga agar mengerti aturan. Ayah melakukan ini. Juga untuk kebaikanmu. Kalau mau memfitnah pasti ada alasannya. Mendengarkan fitnahan tidak bisa membedakan benar salah. Ini adalah tata krama yang kau maksud? Kurang ajar. Cukup. Kakek. Diam kau, simpanlah akal bulusmu itu. Aku memang sudah tua tapi tidak pikun. Xiaoyun punya masalah penglihatan. Jalan saja tidak jelas melihatnya. Bagaimana mungkin dia mendorongmu ke air? Kalau kau masih membuat keributan lagi, keluar dari sini. Xiaoyun, kau juga duduklah. Baiklah. Sekarang aku akan membicarakan hal penting. Tamu penting yang akan datang hari ini adalah kepala keluarga Chu yang baru menjabat, Chu Changming. Ayah, keluarga Chu yang ayah maksud? Apakah keluarga berpengaruh papan atas di provinsi timur sungai itu? Keluarga bangsawan yang telah diwariskan ribuan tahun, keluarga Chu? Benar. Keluarga Chu ini memonopoli urat nadi ekonomi seluruh provinsi keluarga Wijaya kita bisa seperti sekarang ini. Juga karena dikasih makan oleh keluarga Chu sekarang Chu Changming menjadi kepala keluarga Chu. Jadi aku ingin mengundangnya berkunjung ke keluarga Wijaya kita pertama untuk memberi ucapan selamat kedua, untuk mempererat hubungan kedua keluarga kita ke depannya. Kita bisa mengerjakan lebih banyak proyek lagi. Kalau begitu kita harus siapkan hadiah yang berharga untuk mengambil hati kepala keluarga Chu. Iya, itu juga yang ingin kubicarakan. Tapi sudah lama kupikirkan tidak tahu harus memberi hadiah apa. Kalian ada ide bagus? Kudengar Chu Changming ini orangnya suka minuman dan wanita. Bagaimana kalau kita atur beberapa gadis cantik untuk melayaninya? Bagaimana menurutmu?
Menurutku lebih baik beri hadiah emas permata atau harta benda, mau beli apapun bisa. Kakek, aku ada ide. Menurutku orang besar seperti kepala keluarga Chu itu pasti tidak kekurangan hal-hal material. Yang kurang adalah sandaran rohani. Aku ingat kakek pernah bilang keluarga Chu sangat menghormati leluhur. Kita bisa saja memberi benda-benda terkait leluhur keluarga Chu. Tapi benda antik ini, di mana kita bisa mencarinya? Kakek, sebelumnya aku beruntung mendapatkan sebuah kaligrafi setelah diperiksa orang. Ternyata itu adalah tulisan asli leluhur keluarga Chu. Chuyun keluarga Chu memuja leluhur mereka Chuyun seperti dewa. Hadiah ini pasti disukai kepala keluarga Chu. Tulisan tanganku sendiri. Menarik. Bagus. Cepat bawa ke sini. Baik, bagus. Dengan lukisan kaligrafi ini, kalau dibawa ke keluarga Chu, proyek bernilai miliaran itu sudah ada harapan. Budi, pergi beritahu kepala keluarga Chu. Bilang saja keluarga kami, keluarga Wijaya, memiliki karya tulis leluhur keluarga Chu, ingin menghadiahkannya. Baik, Tuan. Fangxian, nanti kau pergi ke bagian keuangan, ambil 2 juta rupiah sebagai hadiah untuk Xiaoning. Baik, Ayah. Lalu, anakmu ini harus dididik dengan baik. Beberapa tahun lagi, dia sudah bisa menggantikanku. Xiaoning, lukisan kaligrafi ini nanti kau harus secara pribadi menghadiahkannya kepada kepala keluarga Chu. Kalau dia senang, dia mungkin mau mengangkatmu sebagai anak angkat. Nanti, berkah keluarga kami, keluarga Wijaya, akan tak ada habisnya dinikmati. Terima kasih, kakek. Cuma lukisan kaligrafi tiruan. Berani-beraninya disebut karya leluhur keluarga Chu. Apa maksudmu? Maksudmu, lukisan yang diberikan adik Ning kepada kakek itu palsu? Memang iya. Diam, kau anak dari desa tahu berapa huruf? Berani-beraninya bicara sembarangan, seenaknya menyebut palsu. Kakek, dia seorang tunanetra, huruf saja tidak bisa dilihatnya, lalu bilang lukisan ini palsu. Ini jelas-jelas dia iri pada adik Ning, sengaja menjelek-jelekannya. Siapa bilang aku tidak bisa melihat huruf? Tanpa mata pun aku bisa melihat langit dan bumi. Dengan hati aku bisa menerangi alam semesta. Anak kecil, masih pakai bahasa klasik. Gaya bicaramu yang dibuat-buat ini, dari mana di desa kau pelajari? Fang Yun, katakan padaku, kenapa kau bilang lukisan kaligrafi ini palsu? Apa dasarmu? Kakek, tulisanku sendiri, tentu saja aku kenal. Huruf ini hanya tampak luarnya saja, tapi tidak mendapatkan esensinya. Jelas ini lukisan palsu hasil meniru. Kurang ajar. Dasar anak kurang ajar, masih berani bicara sembarangan. Huruf Xiaoning ini sudah diperiksa oleh para ahli. Mana mungkin palsu? Betul. Tulisanmu? Kau pikir kau siapa, leluhur keluarga Chu? Sungguh menggelikan. Kau benar, kehidupanku sebelumnya adalah leluhur keluarga Chu Chuyun. Kalian anak-anak muda, berani lancang. Ninggar, kamu kenapa? Tadi itu kenapa? Orang buta dari desa ini, kenapa bisa memberikan tekanan begitu kuat padaku? Sampai aku sulit bernapas. Adik, aku tahu kau mendendam padaku karena mengambil identitasmu selama 10 tahun, ingin mengusirku dari keluarga Wijaya. Aku bisa pergi sekarang juga. Tapi, bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Kalau begini, bisa membawa malapetaka besar untuk ayah dan kakek. Ninger, duduklah. Kamu tidak perlu pergi. Yang harus pergi adalah bangsat ini. Ayah, kau masih mau membelanya? Bangsat ini, mulutnya tidak ada penutupnya, berkata bahwa itu adalah leluhur keluarga Chu. Ini bisa menghancurkan keluarga kita. Pusiti, Ya, bawa dia ke kamarnya. Dikurung selama 3 hari, merenungkan kesalahannya. Kakek, biarkan aku yang antar adik. Hati-hati.
Kakek, jangan salahkan adik. Adik bukan sengaja mendorongku sampai merusak lukisan itu. Ini semua salahku. Cucumu ini tidak bisa melindungi lukisan ini. Adik, bangunlah. Ini bukan salahmu. Yang harus berlutut adalah dia. Ayah, sekarang bagaimana? Kepala keluarga Chu akan segera tiba. Tulisannya sudah rusak. Bagaimana kita bisa memberi hormat padanya? Apalagi yang kita rusak adalah karya asli leluhur keluarga Chu. Kalau keluarga Chu tahu hal ini, kau pikir mereka akan membiarkan kita? Replika. Rusak ya sudah rusak. Tulis saja yang asli. Leluhur, apakah leluhur sungguh-sungguh akan meninggalkan keturunan leluhur? Tuan, keluarga bawahan baru saja mengirim kabar. Mereka mengaku menemukan karya tulis leluhur. Kepala keluarga Chang Ming sudah berangkat ke sana dengan orang-orangnya. Apakah Tuan masih akan pergi juga? Tak usah dihiraukan. Karya tulis leluhur yang masih ada di dunia ini hanya satu yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga Chu. Yang lainnya pasti palsu. Kalau begitu, haruskah kita mengingatkan kepala keluarga agar tidak tertipu? Tidak perlu. Keturunan keluarga Chu sejak kecil sudah memandang karya tulis leluhur. Sejak kecil sudah belajar menirunya. Kalau sampai goresan tinta leluhur pun tidak bisa dibedakan, maka dia tidak layak menjadi kepala keluarga Chu. Apalagi layak menjadi keturunan leluhur. Persembahkan kaligrafi ini kepada keluarga Chu. Mereka akan paham saat melihatnya. Kamu diam. Diam, pikiranmu benar-benar jahat. Hanya karena iri kakakmu berjasa bagi keluarga, kau malah menghancurkan karya asli leluhur Chu. Sungguh menyesal aku memiliki anak sepertimu. Bagaimana bisa aku punya anak seperti kamu? Kakek, kenapa belum mengusir si buta ini? Aku kira membawamu pulang kau akan bersyukur. Tak disangka kau sangat mengecewakanku. Pengawal, usir dia dari keluarga Wijaya. Selamanya tak boleh menginjakan kaki di sini lagi. Kepala keluarga Chu, Chu Changming telah tiba. Hamba tua Fang Wanhai beserta seluruh anggota keluarga Wijaya bersujud menyambut kepala keluarga Chu. Kami menyambut kedatangan kepala keluarga Chu. Fang Yun, jangan lancang. Cepat berlutut dan beri hormat kepada kepala keluarga Chu. Kamu mau apa? Jangan bertindak gegabah. Kepala keluarga Chu. Chu Changming. Kamu gila, kamu akan mencelakakan kita semua. Dasar binatang, nama kepala keluarga Chu, berani kau sebut langsung. Cepat berlutut. Anak muda seperti kamu, sujudku belum tentu bisa dia terima. Kita akan mati karena orang ini. Gila, benar-benar gila. Sungguh mencari mati. Kurang ajar. Fang Wanhai, keluarga Wijaya kalian sekarang benar-benar luar biasa. Bahkan seorang anak yang masih bau kencur berani menantang saya. Tuan Chu, aku, cucu saya ini tumbuh di desa. Tidak tahu sopan santun, tak mengenal orang hebat. Mohon Tuan Chu berbesar hati. Benar Tuan Chu, dia memang seorang yang buta, tak bisa melihat, tak mengenali Anda. Saya akan mendidiknya dengan baik.
Ternyata memang buta. Sudahlah, sebagai kepala keluarga, aku tak perlu berdebat dengan orang buta. Tunjukkan jalan. Baik. Dengar-dengar, keluarga Wijaya kalian mendapatkan sebuah karya leluhur keluarga Chu dan akan menghadiahkannya kepada saya. Ini Bagaimana, mau mundur atau... Kalian sama sekali tidak mendapatkan karya leluhur saya dan sengaja menipu saya untuk datang? Saya sungguh tidak berani. Kalau begitu cepat berikan. Ini bagaimana ini? Jika dia tahu karya leluhur rusak di tangan keluarga Wijaya, pasti akan marah kepada kami. Apakah harus memberikan karya yang ditulis Fang Yun kepadanya? Mungkin. Ini adalah... Tuan Chu, Ini adalah karya leluhur. Tulisan ini. Kalian datang dari mana? Tuan Chu, ribuan kesalahan, jutaan kesalahan, semua ini salahku sendiri. Tolong jangan salahkan keluarga Wijaya. Kakek ini apa hubungannya dengan kalian? Tuan Chu, ini bukan salah kakek. Ini salah si buta ini. Dia pakai kaligrafi buatannya sendiri untuk meniru karya leluhur keluarga Chu. Dia menipumu. benar Tuan Chu. Semua ini gara-gara anak durhaka ini. Berani sekali dia menodai leluhur keluarga Chu. Keluarga Wijaya berserah orang ini untuk Tuan Chu hukum sesuka hati. Bahkan jika dia dibunuh, keluarga Wijaya tak akan protes sedikit pun. Kami hanya berharap Tuan Chu tidak menyalahkan keluarga kami. Tulisan ini benar-benar karyamu? Betul. Menodai leluhur keluarga Chu. Kali ini pasti mati. Fang Yun, selamat tinggal. Mulai sekarang akulah satu-satunya tuan muda sejati di keluarga Wijaya. Bagus. Bagus sekali. Aku Chu Changming sudah lihat banyak ahli kaligrafi. Tapi tak satu pun yang sehebat kamu. Gaya tulisanmu sama persis dengan leluhur kami. Sungguh tak terbayangkan. Sungguh tak terbayangkan. Tuan Chu Anda. Bapak Wijaya, kemarilah. Kamu punya cucu yang hebat. Mulai sekarang biarkan dia ikut aku. Aku angkat dia sebagai anak angkat. Apa? Anak? Anak angkat? Apa tidak salah? Tuan Chu, mau angkat si buta ini jadi anak angkat? Dia gila ya? Tuan Chu Anda. Anda serius? Masa ia bohong? Yun cepat ke sini. Sujud. Untuk ayah angkatmu, sajikan teh. Mulai sekarang dialah ayahmu. Mau menerimaku sebagai anak angkat, derajatnya belum cukup tinggi. Kamu. Apa katamu? Apa yang kau omongkan? Cepat sujud. Panggil dia ayah angkat. Harus ada tata krama antara senior dan junior. Sudah kubilang, dia tidak pantas. Diam kau. Kepala keluarga Chu, cucuku ini tak bisa membedakan mutiara dengan batu, tak mengenal keagunganmu. Nanti pasti akan kudidik dengan baik, akan kusuruh dia meminta maaf padamu. Kakek, adik sebenarnya tidak buta. Di halaman sebelumnya, dia melihat kolamnya, makanya tidak jatuh. Lagi pula, orang buta mana mungkin bisa menulis, iya kan? Adik. Kau benar. Aku memang tidak buta. Anak kurang ajar yang tak tahu diri. Sungguh keterlaluan. Bangsat, apa yang kau omongkan sembarangan? Kau gila? Kau mau mencelakai seluruh keluarga kita? Kepala keluarga Chu, tenang dulu. Akan kulepas ikat matanya dan kusuruh dia sujud serta minta maaf padamu. Chu Changming, pikirkan baik-baik. Kau sungguh mau menyuruh orang melepas ikat mataku? Konsekuensinya tak akan sanggup kau tanggung. Sungguh lucu. Anak liar berani mengancam kepala keluarganya sendiri. Lepaskan. Hari ini aku ingin melihat apakah aku Chu Changming?
layak untuk dilihatnya. Leluhur. Tuan, ada apa? Pergi sana. Kamu ini siapa sebenarnya? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah, sebagai kepala keluarga Chu, kamu tidak mau maju, hidup bermewah-mewah, terbuai dalam anggur dan wanita. Warisan leluhur selama ribuan tahun lambat laun akan hancur di tanganmu. Omong kosong. Omong kosong, kenapa? Saya menegurmu. Masih merasa tidak terima? Siang hari kamu bersenang-senang. Setiap malam berpesta, baru berusia 50 tahun, tapi sudah penuh aura kematian. Keluarga Chu, keluarga besar berusia ribuan tahun, sekarang malah terlihat bobrok dan penuh bencana. Pasti semua ini berkat jasamu. Di atas, kamu mempermalukan leluhur. Di bawah, kamu mempermalukan keturunan. Keluarga Chu diserahkan padamu. Mana mungkin tidak hancur? Kepala keluarga Chu. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Sepertinya aku melihat leluhur kita. Leluhur. Dasar binatang, lihat, kamu sampai membuat kepala keluarga Chu ketakutan, sampai bicara ngawur. Cepat sujud dan minta maaf. Jangan mendekat. Tuan Chu. Apa yang terjadi di sini? Tuan Chu baru saja datang sudah pergi. Makanannya belum sempat dimakan. Adik tadi bersikap tidak sopan. Apakah adik membuat Tuan Chu marah sampai pergi? Sudah pasti anak haram ini. Kalau bukan dia siapa lagi? Kita telah menyinggung Tuan Chu. Keluarga Wijaya kali ini dihancurkan oleh binatang ini. Lalu sekarang harus bagaimana? Apalagi yang bisa dilakukan? Cepat kejar dia. Minta maaf pada Tuan Chu. Bapak, Anda baik-baik saja? Kamu mempermalukan leluhur di atas dan mempermalukan keturunan di bawah. Keluarga Chu diserahkan ke tanganmu. Bagaimana mungkin tidak hancur? Anak itu, apakah dia leluhurku? Tidak. Leluhur keluarga Chuku sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Pasti tidak akan muncul di sini. Hanya saja tadi, sebenarnya apa yang terjadi? Seorang anak kecil saat menegurku, bahasanya persis seperti orang tua. Tidak. Aurasinya lebih menakutkan daripada orang tua, seperti reinkarnasi leluhur, benar-benar penindasan darah pemuda itu. Ada yang aneh. Saya sebagai kepala keluarga harus menyelidiki latar belakangnya dengan baik. Tuan Chu, tunggu sebentar, Tuan Chu. Anak saya tidak tahu diri. Saya akan menyuruhnya meminta maaf pada Anda. Harap Anda tenangkan amarah. Bapak, cepat pergi dari sini. Ini. Bapak, tunggu saya. Tidak disangka. 1000 tahun kemudian, keturunanku Chuyun ternyata menghasilkan penakut seperti ini. Ibu, Tuan keluarga Chu pergi tanpa makan. Jangan-jangan dia tidak akan memaafkan kita. Sepertinya iya. Ini semua karena dia tidak tahu aturan, sampai membuat orang penting marah. Ayah, anak dari kampung seperti dia, tidak tahu sopan santun dan tata krama. Kalau tetap tinggal di keluarga Wijaya, lambat laun akan jadi bencana. Keluarga Wijaya kita ini cukup punya Fang Ning seorang tuan muda. Aku akan segera menyuruh orang mengantar binatang ini kembali ke desa. Aturan, tata krama. Seperti kalian yang berlutut di tanah dan merengek-rengek pada keluarga Chu. Ini barulah yang namanya aturan. Senyum manis menyambut, menjilat dan memuji. Itulah tata krama. Hanya mereka yang punya harga diri baru bisa menjadi kuat. Sudah 1000 tahun, belum pernah lihat orang yang jadi anjing bisa jadi bangsawan keluarga terhormat. Kau anak durhaka. Kau berani membantah aku? Di matamu masih ada aku, ayahmu ini, tidak? Fang Yun, apa yang kau lakukan?
Dia adalah ayahmu. Bagaimana bisa kau berani melawan ayahmu sendiri? Kakek, kau cuma diam saja melihat anak haram ini berbuat durhaka, ayah memukulnya, dia malah berani membalas, bahkan memaki kita sebagai anjingnya keluarga Chu. Maki yang bagus. Kenapa? Apa kata Xiaoyun tidak benar? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Wijaya kita sudah mencoba segala cara untuk mengambil hati keluarga Chu. Bukankah itu supaya kita bisa mengikuti keluarga Chu? Ayah, memang benar begitu, tapi tidak boleh dibiarkan anak durhaka ini yang mengatakannya. Kalau tidak mengambil hati keluarga Chu, keluarga Wijaya kita mana mungkin bisa sejahtera seperti sekarang ini. Xiaoyun bukan kakek yang ingin tunduk pada orang lain di dunia ini. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi di usiamu yang masih sangat muda, ini bisa mengucapkan kata-kata yang begitu berambisi. Masa depanmu cerah, nanti kakek akan membimbingmu dengan baik. Suatu hari nanti pimpinlah keluarga Wijaya kita untuk hidup dengan kepala tegak. Kakek, tenang saja. Karena aku sudah menjadi keturunan keluarga Wijaya. Selama keluarga Wijaya tidak mengkhianatiku, aku pasti akan melindungi keluarga Wijaya agar makmur selama ribuan tahun. Bagus. Tidak, kakek, kau mau mendengarkan anak desa ini berbicara omong kosong di sini? Diam, kau selalu menyebutnya anak haram, terus-terusan menyebutnya anak haram. Inikah sopan santun putri tertua keluarga Wijaya? Aku. Xiaoyun sudah kembali ke keluarga Wijaya. Mulai sekarang dia adalah adikmu dan juga cucu tertua pewaris keluarga Wijaya kita. Oh ya? Aku ingat besok adalah pesta ulang tahun putra keluarga Chu. Ajak juga Xiaoyun pergi. Kakek, pesta ulang tahun yang datang pasti orang-orang kaya dan terhormat. Dia kan orang desa dibawa keluar, tidak takut memalukan. Iya, ayah. Di acara seperti itu mana bisa mengajak anak haram dari desa pergi-pergi, hanya Xiaoning yang boleh pergi. Sudah diputuskan begitu. Xiaoyun, kau kan cucu tertua pewaris keluarga Wijaya kita. Setidaknya aturan dasar dan tata krama harus kau pahami. Manfaatkan kesempatan ini untuk melihat juga kalangan atas. Tambah pengalaman. Semuanya terserah kakek. Yun, mulai sekarang kau akan tinggal di sini. Baik, kakek. Bu Siti, mulai sekarang kebutuhan hidup Yun, makan, pakaian, dan uang sakunya sama seperti Ning. Tuan Ning sudah bertahun-tahun di rumah, baru dapat perlakuan seperti sekarang. Dia ini anak desa. Tuan Yun baru saja datang, langsung dapat perlakuan setinggi ini. Bukankah itu kurang tepat? Tidak ada yang tidak tepat. Kau lakukan saja perintahku. Baik, Tuan. Yun, kau pasti lelah. Istirahatlah lebih awal. Jika ada keperluan apapun atau butuh sesuatu, panggil saja Bu Siti, mengerti? Terima kasih, kakek. Istirahat yang baik. Kakek pergi dulu. Kau juga boleh pergi. Jangan ganggu aku tanpa alasan. Ada apa? Dasar anak ini. Sebagai ibunya, apa tidak boleh datang melihat anak sendiri kalau tidak ada urusan? Adik, mulai sekarang kita satu keluarga. Kau kan dari desa, mungkin tidak paham aturan dan tata krama di kota. Nanti kalau ada yang tidak tahu, tanyakan saja padaku. Sudah selesai? Bisa pergi. Kurang ajar. Bagaimana caramu bicara pada ibu? Bu Siti, di desa tidak banyak aturan. Nanti ajari saja dia pelan-pelan. Yun, kau anak kandungku. Selama bertahun-tahun ini, kau hilang di luar. Pasti banyak menderita ya. Setiap kali ibu memikirkan ini, hati ibu sakit sekali. Belajar apa-apa? Aku sudah terbiasa. Karena kau sudah terbiasa hidup susah seperti ini, maka mulai sekarang, uang saku bulanan yang kakek berikan padamu, berikan saja pada kakakmu untuk dibelanjakan. Tapi kakakmu berbeda denganmu. Meski dia anak angkatku, tapi dari kecil sampai besar, dia terbiasa hidup enak. Tidak pernah merasakan susah, jadi pengeluaran sehari-harinya sangat besar. Kudah, sepakat begitu ya?
Ibu hari ini datang menjengukmu. Sekarang sudah lega. Kamu istirahatlah lebih awal. Besok ibu akan ajak kamu melihat dunia. Berdiri! Masalah uang saku bulanan itu kamu yang bocorkan? Yun Er, lihatlah caramu bertanya. Aku adalah nyonya rumah di keluarga ini. Wajar jika Bu Siti memberitahuku. Memang seharusnya begitu. Betul sekali, Nyonya dan Tuan Ning adalah pemilik keluarga Wijaya di masa depan. Memberitahu mereka bukankah seharusnya? Tidak seperti beberapa orang yang asal-usulnya tidak jelas, pantas dapat perlakuan yang sama. Dengan Tuan Ning? Kamu, ini terakhir kalinya untukmu. Jika masih berani lagi, nyawamu akan kurenggut. Aku adalah cucu tertua dari keluarga Wijaya. Kekuasaan untuk menghukum seorang pelayan masih kumiliki. Benar bukan, Nyonya rumah? Ada apa ini? Dia cuma anak kecil. Tapi kenapa? Saat ini aku bahkan tidak berani menatapnya langsung. Maafkan hamba, Tuan Yun. Hamba tidak akan berani lagi. Pergi. Tadi bagaimana kita bisa keluar? Bisa nggak kamu jalan lebih cepat? Lambat banget sih. Nggak tahu juga otak kakek kenapa. Anak liar dari kampung, harus kami yang bawa kamu. Dengar baik-baik, tuan rumah pesta ulang tahun hari ini adalah putra mahkota keluarga Chu. Juga calon penerus keluarga Chu di masa depan. Tamu yang datang juga orang-orang kaya dan terpandang. Kamu yang dari kampung, lihat-lihat saja. Sebaiknya tutup mulutmu, agar tidak membuat masalah untukku. Putra mahkota keluarga Chu. Anaknya Chu Changming, kalau dihitung dari silsilah, harusnya dia adalah cucu ke-11ku. Chu Changming, pengecut, tidak bisa diandalkan. Entahlah, cucu ke-11ku ini, apakah dia bisa diandalkan? Bapak Susanto, Anda juga datang. Nina, Susanto, sudah lama tidak bertemu, kamu semakin cantik. Nana ini sudah tumbuh menjadi wanita cantik. Erninger, cepat sapa Tante Nina. Halo, Tante Nina. Tante Nina. Ini adalah anak yang dibawa dari desa oleh keluarga Wijaya kalian. Ya, hari ini saya bawa dia untuk melihat-lihat dunia. Keluarga Wijaya kalian memang bodoh. Orang desa yang rendah derajat juga dibawa untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Chu. Saya merasa tidak beruntung. Aku tanya kamu, Chen Fan adalah siapa bagi kamu? Diam. Chen Fan, leluhur kami adalah nenek moyang yang membawa keluarga Susanto kami berkembang. Kamu, anak liar desa yang rendah derajat, berani menyebut nama leluhur kami langsung. Benarkah? Menurut yang aku tahu, leluhur keluarga kamu berasal dari pengemis. Kemudian untuk leluhur keluarga Chu menjadi budak dan pelayan. Baru kemudian untuk keluarga Susanto memohon sebuah perkembangan. Keturunan pengemis generasi setelah budak. Kamu masih meremehkan orang lain. Kamu. Keluarga Susanto juga termasuk keluarga besar di kota awan kita. Tak disangka, nenek moyangnya ternyata hanya budak orang. Keluarga Chu leluhur juga pernah menjadi pengemis. Siapa bilang tidak? Sebenarnya mengira nenek moyang keluarga Susanto adalah keluarga bangsawan setelah lama juga seorang kaki lumpur. Bocah brengsek, kamu berani bicara omong kosong. Apakah omong kosong? Kamu sendiri tahu dalam hati, tapi aku masih menasihati kamu. Ingat sumber saat minum air pendahulu membangun usaha dengan susah payah generasi setelahnya. Jangan lupa nenek moyang. Sialan. Chen Fan, leluhur kami, menjadi budak untuk Chu Yun, leluhur keluarga Chu. Hal itu sudah lewat 1000 tahun. Rahasia seperti ini orang keluarga Chu sendiri yang tahu, juga tidak banyak anak liar ini bagaimana bisa tahu. Cukup. Masalah leluhur keluarga Susanto anak kecil macam kamu tahu apa? UR bawa dia jalan-jalan ke tempat lain, daripada di sini cuman bikin malu. Ayo pergi pembuat onar. Ayah ibu, kalau gitu aku duluan main sama adik UR. Pergilah Bapak Susanto, maaf sekali ya anak saya bicaranya sembarangan. Jangan dipikirkan ya. Ini kan si bunga kampus Fang kita. Siapa lagi yang bikin kamu marah? Mungkin adik kampungnya itu. Adik kampung bunga kampus Fang kita kan cuma punya satu adik Fang Ning. Kok sekarang ada satu lagi? Jangan bahas dia, ngomongin dia aja udah bikin kesal. Mending kita ngomongin yang lain dulu. Aku dengar di pesta ulang tahun malam ini Tuan Muda Chu mau nembak seorang cewek. Siapa?
Ini rahasia dulu, tapi bisa kasih tahu sedikit, dia teman sekampus Tuan Muda Chu. Sepertinya salah satu dari UR dan Chenan salah satu dari mereka berdua. Di sini cuma kalian berdua yang satu sekolah sama Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu datang. Entahlah, Cucu buyut saya ini. bisa mewarisi. Berapa persen kewibawaan saya? Tuan muda kami menyukai kamu. Kami mohon kepada Nona Fang Yuer untuk bersedia menjadi pacar Tuan muda. Aku... Kenapa tidak mau? Mau? Aku mau. Bagus, kalau begitu, mulai sekarang kamu adalah pacar aku, Chu Fei. Di masa depan kamu juga akan menjadi nyonya besar keluarga Chu. Di kartu ini ada 30 juta. Ambil! Gunakan sesuka kamu. Kalau habis, bilang lagi ke aku. Terima kasih, Fei. Peluk. Makanya, batu pelindung kediaman yang aku tinggalkan tahun itu rusak. Mata air keabadian terputus. Lihat saja ayah dan anak ini. Yang jadi ayah pengecut. Yang jadi anak juga bodoh. Tidak bisa mengenali orang. Bahkan kalau diberi 10 batu pelindung kediaman, juga tidak bisa menahan kerusakan dari dua makhluk ini. Adik, semua orang sedang memberikan ucapan selamat kepada kakak. Apa maksudmu menggelengkan kepala? Mungkin kamu tidak ingin melihat kakakmu baik? Kali ini tidak ada kakek yang melindungimu. Lihat bagaimana kamu menghadapinya sebentar lagi. Nyonya, Anda datang. Fei di mana? Tuan muda membawa bunga untuk mendengarkan. Membawa bunga untuk apa? Sepertinya ingin mengungkapkan perasaan kepada Bapak Wijaya. Benar-benar tidak masuk akal. Sebagai putra mahkota keluarga Chu, tidak hanya tidak tahu bagaimana maju, setiap hari bersikap tidak serius, bertindak seenaknya dan tidak masuk akal. Selain itu, keluarga Wijaya hanya adalah bawahan keluarga Chu kami. Bagaimana bisa pantas menikah dengan anggota keluarga Chu kami? Cepat bawa aku ke sana. Baik, Nyonya. Siapa dia? Dia itu kakekku, dijemput dari desa, katanya adikku yang hilang, tapi aku nggak percaya. Dia berpenampilan kampungan, masa bisa jadi adikku? Mungkin aja, dia anak haram dari perempuan desa yang nista, mengaku sebagai keturunan keluarga Wijaya. Kakak, banyak orang di sini. Jangan banyak omong. Adik, lagian dia kan cucu pertama dari garis utama keluarga Wijaya. Cucu pertama apaan sih? Kami nggak mengakuinya. Anak haram dari desa. Dengan memaksa, dia ngotot numpang di rumah kita. Kalau bukan karena kakek yang melindunginya, aku dan orang tua udah mengusirnya keluar. Adik, jangan marah ya. Kakak, dia memang biasa begitu. Ulangi lagi omonganmu barusan. Ulangi lagi? Memang kenapa? Aku bilang, kamu anak haram dari perempuan desa yang nista. Terus? Berani kamu pukul aku? Kamu. Kakak. Beraninya kau memukul kakak. Adik. Kamu. Bajingan. Berani-beraninya kau pukul kami. Aku ini putri sulung sah keluarga Wijaya. Beraninya kau. Terus kenapa? Kakak sulung tak tahu sopan santun, berarti garis keturunan utama gagal mendidik. Mulutmu penuh kata-kata kotor, memalukan nama keluarga. Hari ini kakek tidak ada di rumah, sebagai cucu laki-laki sulung sah dari keluarga Wijaya. Sudah seharusnya aku menggantikan menjalankan hukum keluarga. Kamu? Kak Fei, lihat dia. Santai, tenang saja. Biar aku yang urus dia. Kamu ini anak kampungan. Masih bocah ingusan, tapi nyalinya besar sekali. Wanitaku Chu Fei, berani-beraninya kau pukul. Barusan apa katamu? Coba ulangi lagi. Wah, dari nada bicaramu, jangan-jangan mau memukulku juga. Ku beritahu, kalau kau pukul mereka, kau bisa pamer statusmu sebagai putra sulung sah keluarga Wijaya.
Tapi aku bukan orang keluarga Wijaya. Dengan alasan apa? Kau bisa menindasku? Dengan nama leluhurmu. Asik. Kamu gila ya? Kamu berani memukul Tuan Chu. Dia adalah putra mahkota keluarga Chu. Orang ini benar-benar tidak tahu takut. Berhenti semua. Tuan, kamu baik-baik saja? Aku sendiri saja. Kamu anak liar dari desa. Kamu berani memukul aku hari ini. Aku harus mengajarimu baik-baik. Tuan. Pergi. Aduh. Apa yang terjadi? 2 bodyguard keluarga Chu. Bagaimana bisa mereka pingsan sendiri? Kamu mau apa? Aturan keluarga Chu. Poin pertama, rendah hati dan baik. Hemat untuk membangun karakter. Kamu sombong dan kasar, boros tanpa batas, melanggar aturan keluarga, harus dipukul. Kamu berani? Aturan keluarga Chu. Poin ketiga, memperbaiki diri dan membangun karakter. Belajar dengan tekun tanpa henti. Kamu tidak berpikir untuk maju, bersikap sembrono terhadap dunia. Harus dipukul. Aturan keluarga Chu pasal ke-7, memilih istri harus yang berbudi, kelakuan adalah yang utama. Putri keluarga Wijaya, Fang Yuer, pandangannya tidak benar, kelakuannya buruk, kamu tidak bisa menilai orang. Buta mata dan hati, harus dihukum. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku saja tidak hafal aturan keluarga Chu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aturan ini yang buat aku. Kamu pikir kenapa aku ingat? Aturan keluarga Chu total ada 8 pasal. Kamu sendiri melanggar 3 pasal cucu yang tidak berbakti. Cepat berlutut. Aku berlutut, aku salah. Aku malu pada leluhur, aku tidak pantas jadi keturunan keluarga Chu, aku mohon. Kafe kamu. Astaga, ini apa yang terjadi? Pangeran keluarga Chu anak manja terkenal di kota awan preman di sekolah. Sekarang malah ditegur sampai nangis sama anak kecil. Ini ditegur kayak cucu sendiri. Tapi Nona Tuan Muda dia. Jangan pedulikan, biarkan dia dapat pelajaran juga bagus. Selama bertahun-tahun ini, selain kakek belum pernah dia takut sekali pada orang. Dengan cucu tidak berbakti sepertimu, batu pelindung kediaman mana mungkin tidak patah? Aku salah, aku malu pada leluhur. Aku tidak pantas jadi keturunan Chu, aku salah. Sudah pergi sana. Pulang dan salin aturan keluarga 100 kali. Ya, aku segera pergi. Pantas saja ayah dan anak sama persis. Fang Yun sudah gila. Dia berani memukulku. Tidak mungkin. Kamu kan kakaknya. Dia benar-benar berani memukulmu? Biar ibu lihat. Lihat. Sudah memerah. Benar juga. Dia tidak hanya memukulku, dia juga memukul adik Ning. Apa? Dia memukul Ninger juga. Anak kesayanganku. Ini bekas pukulan anak liar itu? Ibu, aku dan kakak dipukul tidak apa-apa. Tapi soal adik, dia bahkan memukul Tuan Chu juga. Dia menampar berkali-kali, sampai berdarah. Apa katamu? Bajingan ini, berani-beraninya dia. Dia di mana? Hari ini aku pasti patahkan kakinya. Aku di sini. Kamu anak durhaka. Kamu masih berani pulang? Aku tanya kamu, luka di wajah kakak dan adikmu itu, apa kamu yang pukul? Mereka berdua sebagai keturunan keluarga Wijaya, satu menghasut, satu mulutnya kotor, memalukan nama keluarga. Aku sebagai cucu tertua dari garis utama keluarga Wijaya, mengajarkan mereka tata krama. Bukankah itu seharusnya? Kalau luka Tuan Chu itu, juga kamu yang pukul. Ya. Dia pantas dipukul. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Nona besar Chu tiba. Mucheng. Kakak Yun, malam ini, kuharap kakak berbelas kasih. Ayah, Nona Chu sudah tiba. Tuan Muda Chu dipukuli lagi.
Apakah dia datang untuk membela Tuan Muda Chu? Nona Chu ini dia adalah putri sulung dari kakek Chu, juga adik dari kepala keluarga Chu. Sekarang keluarga Wijaya kita sudah tamat. Adiknya Chu Changming? Ternyata dia juga keturunan aku dan Mu Cheng. Cuma tak kusangka gadis ini wajahnya sangat mirip dengan istriku Mu Cheng. Dasar anak durhaka, lihatlah kebodohan yang kau perbuat. Kau sudah mempermalukan keluarga Wijaya. Bisa jadi masa depan keluarga Wijaya akan hancur di tanganmu. Yang mempermalukan keluarga Wijaya bukan aku. Yang menghancurkan masa depan keluarga Wijaya adalah orang lain. Kau benar-benar tak akan menyerah sampai akhir. Kalau begitu, aku akan mengikatmu dan menyerahkanmu kepada Nona untuk dihukum. Tak usah repot, aku akan pergi sendiri. Nona Chu. Sebelumnya, keturunan keluarga Wijaya menyulut api di tengah pesta, berkata-kata kotor, mengotori suasana pesta. Aku, untuk mencegah mereka terus berbuat onar, terpaksa memberi pelajaran hingga mengganggu pesta. Mohon Nona Chu memaafkan. Diam kau, berani-beraninya kau bicara sembarangan. Benar Xiaoyun, bagaimana bisa kau di hadapan nona besar menuduh kakak laki-laki dan perempuanmu dengan fitnah seperti itu? Cepatlah berlutut dan minta maaf pada nona besar. Kalian berdua pasti adalah kepala keluarga Wijaya dan Nyonya Wijaya, kan? Benar, Nona Chu. Anak haram ini selalu bicara ngawur, membuat masalah, lalu menuduh orang lain, hingga menyinggung Nona Chu. Nanti pasti akan kuberi pelajaran. Kepala keluarga Wijaya, perkataanmu itu sepertinya tidak tepat. Kau belum memeriksa kebenarannya. Lalu bagaimana kau tahu dia bicara ngawur? Saya... Tapi, Nona besar, bukankah juga tidak ada yang bisa membuktikan kalau dia tidak berbohong? Kalau begitu, aku yang jadi saksinya. Cukup atau tidak? Apa? Kamu mau bersaksi untuk anak kampung liar ini? Kenapa? Tidak boleh. Waktu itu aku ada di sana. Aku bisa membuktikan untuknya. Kedua anakmu itu, satu munafik dan licik, satu mulutnya kotor. Mengganggu pesta keluarga Chu memang pantas dipukul. Tapi Nona, dia juga memukul keponakanmu, kakak laki-laki keluarga Chu. Keponakanku itu sangat nakal, buta mata dan hatinya. Mau memilih wanita yang berhati jahat sebagai pacar, mencemarkan nama keluarga Chu. Menurutmu, pantas tidak dipukul? Keponakanku itu memang tidak berguna. Sudah lama aku ingin menasihatinya. Tak disangka adik kecil ini lebih dulu bertindak, menghajarnya untukku, malah menghemat urusanku. Pada akhirnya, aku malah harus berterima kasih padanya. Benar kan, adik? Paham makan akal sehat membedakan benar salah. Ternyata di antara generasi muda aku dan Mu Cheng, tidak semuanya seperti Chu Fei dan Chu Changming yang tak berguna. Nona Chu sangat teliti, pasti akan membawa kemakmuran bagi keluarga Chu. Fang Yun mengucapkan terima kasih lebih dulu. Cara bicaranya anggun, karakternya luar biasa. Sikap dan gerak-geriknya, bahkan masih ada aura pria terhormat zaman kuno. Bagus. Anak kampung liar mana ada aura pria terhormat? Kudengar adik laki-laki ini adalah anak dari keluarga Wijaya yang hilang dan baru ditemukan. Baru-baru ini. Benar, Nona Chu. Baru-baru ini kami menemukannya. Seluruh keluarga Wijaya itu penjilat, so elit. Tak kusangka. Bisa menghasilkan orang seperti ini. Kulihat kalian berdua sangat menyayangi anak angkat ini, tapi justru membenci anak kandung sendiri. Daripada begitu, biarkan dia bergabung dengan keluarga Chu. Ikut marga Chu saja. Lagi pula kalian juga tidak suka padanya. Apa sih daya tarik anak haram ini? Dulu kepala keluarga Chu mau mengangkatnya sebagai anak. Sekarang bahkan putri tertua keluarga Chu juga ingin merekrutnya. Aku sama sekali tidak melihatnya. Ayah, jangan biarkan dia bergabung dengan keluarga Chu. Kalau tidak, nanti kalau dia sukses, pasti akan balas dendam pada kita. Nona Chu, anak ini asalnya dari desa, statusnya rendah. Kalau ikut marga Nona Chu, khawatir akan mencoreng nama keluarga Chu. Lagi pula, kalau tersebar kabarnya, akan menimbulkan gunjingan. Orang akan bilang Nona punya anak di luar nikah. Itu kan tidak baik. Perkataanmu justru mengingatkanku. Dia memang tidak bisa ikut marga Chu. Begini saja, aku dan adik laki-laki ini sangat cocok. Mending, sekarang juga kita tentukan pertunangannya dengan keluarga Wijaya. Apa? Pertunangan? Siapa? Dia. Dia masih terlalu muda. Tapi, aku bisa menunggunya 10 tahun, sampai dia dewasa, lalu masuk ke keluarga Chu, menjadi suamiku, Chu Qingqiu. Kamu apa katamu? Kamu mau aku jadi calon suami sejak kecil untukmu? Kenapa?
Kakak secantik ini kamu tidak suka? Kamu tidak suka? Kamu benar-benar keterlaluan. Meski kamu mirip dengannya, tapi pada akhirnya bukan dia. Nanti, jangan lagi bicara omong kosong seperti ini. Harus ada tata krama antara yang tua dan muda. Mana bisa seenaknya merusak tatanan. Tatanan? Aku saja tidak peduli, apalagi kamu yang masih kecil ini. Lagi pula, hidup ini singkat. Ngapain juga peduli sama pandangan duniawi? Benar kan? Adik kecil. Kamu berhenti. Adik yang kusukai, belum ada yang bisa lolos dariku. Kacau, benar-benar kacau. Si junior kecil ini berani-beraninya berniat jahat pada leluhurnya sendiri. Ayahnya pengecut. Anaknya brengsek. Awalnya kukira akhirnya ada yang bisa diandalkan. Ternyata juga bukan orang yang baik-baik. Keturunan keluarga Cuku tidak ada satupun yang normal. Sepertinya keturunan Cuyun dan Muchengku nanti benar-benar akan merosot. Kakek, lihat si kampungan ini memukulku sampai wajahku rusak. Bagaimana cucumu ini bisa menunjukkan wajah lagi? Bukan hanya UR, bahkan Ninger juga dipukuli oleh binatang ini. Ayah! Buat apa dulu ayah menjemputnya pulang? Sekarang di seluruh kota Awan, siapa yang tidak tahu keluarga Wijaya kami punya anak haram yang tak tahu aturan? Nak, cepat biar mama lihat. Lihatlah, dipukulinya sampai begini. Kan kita satu keluarga, kok tega-teganya. Cukup. Masih tidak malu? Ini karena aku tidak ada di sana. Kalau aku ada, bukan cuma 2 anak muda itu, kalian sebagai orang tua juga akan kupukul. Ayah! Kakek! Jangan kira karena aku tidak ada, aku tidak tahu kalian melakukan hal-hal bodoh ini. Sudah berapa kali kukatakan? Fang Yun sejak kembali mengakui leluhur, dia adalah cucu tertua utama keluarga Wijaya kami. Kalian mempermalukan diri di luar. Xiao Yun demi menjaga wajah keluarga Wijaya kami, menghukum kalian itu sudah seharusnya. Masa kalian masih berani pulang mengadu? Dan kalian berdua si tolol ini, di depan banyak orang, mempermalukan Xiao Yun. Dia kan anak kandung kalian sendiri. Dia juga cucu tertua utama keluarga Wijaya kami. Kalian mempermalukannya, sama saja mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga Wijaya kami. Masih tidak mengerti? Kalian sebagai orang tua masih kalah paham dibanding Xiao Yun. Sudah berumur segini, hidupmu sia-sia, Xiao Yun. Kamu bertindak sangat baik. Kamu telah membanggakan keluarga Wijaya kami. Besok malam ada lelang, kakek akan membawamu pergi. Cucu tertua utama Fang Wanhai ini. Sudah waktunya tampil dan dikenal orang. Cucu akan mengikuti semua pengaturan kakek. Ayah, menurutmu, apakah kakek sudah pikun? Cucu yang dibesarkan selama 10 tahun tidak disayang, malah sangat menyayangi anak haram ini. Jangan banyak bicara. Jika kakek mendengar ini, kamu akan dimarahi lagi. Ayo pergi. Xiao Yun, lelang ini akan segera dimulai. Nanti jika kamu melihat sesuatu yang disukai, beritahu kakek. Kakek akan menawar untukmu. Ibu, ayah, lihat kakek hanya membelikan untuknya. Sudahlah, jangan bersikap kekanak-kanakan. Jika ada yang disukai, ibu akan membelikan untukmu. Dan Ninger, suka apa? Tawar saja. Terima kasih, Ibu. Duduklah dengan baik, lelang akan segera dimulai. Selamat datang para hadirin di lelang ini. Selanjutnya, kita mulai dengan item pertama. Dirancang oleh desainer perhiasan top internasional yang dirancang sebuah kalung emas dan giok penuh rumah, harga awal 1,8 juta. Ini cantik sekali. Ibu, aku mau beli ini. Kamu suka ini, ibu akan membelikan untukmu. 2 juta. Investigasi yang ku minta sebelumnya tentang keberadaan adik keluarga Wijaya sudah ketemu? Sudah ketemu, Nona. Malam ini dia akan ikut bapak keluarga Wijaya untuk menghadiri sebuah lelang. Lelang. Menarik. Kita juga pergi. Tapi Nona, sebentar lagi ada rapat grup. Rapat mana lebih penting daripada menemani adik Yun? Ayo naik mobil. $5 juta. Jimat ini anakku suka, aku ambil. 5 juta sekali.
juta 2 kali. Aku selamat kepada tuan ini. Gimana nak, suka nggak? Suka, terima kasih ayah ibu. Xiaoyun, jangan lupa nanti kalau lihat barang yang kamu suka kasih tahu kakek. Kakek, aku mau lihat-lihat lagi. Ini, jangan-jangan Menara Permata Indah? Mucheng, aku akan pergi mencari jalan spiritual, entah kapan bisa kembali. Aku buatkanmu sebuah menara permata indah. Menara ini telah kuberi segel ajaib, bisa menyerap energi alam semesta sendiri. Bawalah selalu. Bukan cuma memperpanjang umur, saat genting, bisa juga menyelamatkan nyawamu. Kamu harus simpan baik-baik. Kakak Yun, Mucheng akan menunggu di rumah kembalimu. Menara kayu ini didapatkan lelang secara kebetulan. Fungsinya tidak diketahui, zamannya tidak diketahui, tapi setelah diperiksa berbagai pihak, menara ini kemungkinan peninggalan kuno. Fungsi spesifiknya masih perlu diteliti oleh orang yang berjodoh. Harga bukaan 30 juta. 30 juta. 30 juta. 30 juta. Ukiran kayu rusak begini dijual 30 juta? Kayaknya cuman orang bodoh yang mau beli. Lelang ini kelihatannya memang sudah nggak ada barang jualan, asal cari barang kecil buat nambahin. Kakek, aku mau itu. Kamu bilang apa? Kamu gila, 30 juta untuk beli kayu lapuk? Otakmu rusak ya? Atau sengaja mau menghabiskan harta keluarga Wijaya kita? Xiaoyun, kamu serius? Kamu mau beli ini, menara kayu ini, walaupun barang antik, tapi sudah termakan usia, rusak parah, tidak seharga segitu. Kakek, percayalah padaku, menara ini bisa menangkal malapetaka dan melindungi rumah. Walaupun sudah sangat tua, fungsinya sudah berkurang, tapi masih bisa menjamin kemakmuran 50 tahun ke depan. Dibeli dengan 30 juta, hanya untung, tidak rugi. Lindungi rumah, usir sial, kamu ngaco aja. Kakek, jangan percaya dia. Dia cuma tukang ramal palsu. Setiap hari ngomong sembarangan, dia sengaja mau nipu uang kakek. Iya, ayah, 30 juta. Bukan jumlah kecil, kita masih mau ikut tender proyek nanti. Banyak yang perlu pakai uang. Kamu tidak mungkin benar-benar mau habiskan 30 juta untuk beli mainan kayu ini, kan? Adik, kalau kamu suka mainan ukiran kayu, aku punya banyak di tempatku. Bisa aku kasih semua. Jangan buang-buang uang keluarga. Kakek, aku serius. Xiaoyun, bukan kakek tidak mau belikan. Menurutku, itu tidak seharga 30 juta. Kalau cuma ratusan ribu, kakek pasti belikan. Tapi? Sudah, jangan manja, lihat ke bawah lagi. Mungkin ada barang lain yang kamu suka, oke? Sayang sekali. Sepertinya keluarga Wijaya memang ditakdirkan melewatkan kesempatan ini. 30 juta. Ada yang mau? 50 juta, aku yang ambil. 50 juta, aku yang ambil. Nona Chu juga datang. Memang pantas jadi putri keluarga Chu. Cantiknya luar biasa, auranya sangat istimewa. Karismanya ini seperti ratu yang turun dari langit. Iya kan? Baru buka mulut langsung 50 juta. Kekayaan keluarga Chu ini di kota awan sepertinya tak ada yang bisa menyaingi. 50 juta, menara kayu ini aku yang ambil. Nona Chu menawar 50 juta. 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Laku, selamat kepada Nona Chu atas perolehan menara kayu misterius ini. Gadis kecil ini memang pantas jadi keturunan aku dan Muchen. Agak punya selera juga, bisa melihat keistimewaan menara kayu ini. Sepertinya berputar-putar jodoh ini akhirnya jatuh ke tangan keluarga Chu. Adik Yun, ini untukmu. Kamu ikut lelang hanya untuk memberikannya padaku? Dulu, Raja Zhouyu memerintahkan menyalakan api peringatan untuk menghibur sang permaisuri, hanya demi membuat sang permaisuri tersenyum. Aku, Chu Qingqiu, hari ini menghamburkan uang hanya demi membuat adik Yun tersenyum. Worth it. Konyol, kamu benar-benar konyol. Menara ini bisa melindungi rumah dan menangkal bencana. Simpan saja baik-baik. Si kecil ini cukup pemalu ya. Nona, apa perlu kita tangkap dia kembali? Tidak perlu. Justru begitu baru seru. Ada pepatah yang bagus, dia lari, dia kejar. Dia takkan bisa kabur. Sudah, kita pulang saja. Nona dari keluarga Chu ini, maksudnya apa? Menyuruh siapa takkan bisa kabur? Xiaoyun, apa Xiaoyun menyinggung perasaannya? Ake, Anda sudah kembali. Bagaimana? Apa cara untuk memperbaiki batu pelindung kediaman sudah ditemukan?
Kakakmu mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Kakakku dirawat di rumah sakit. Dirawat? Sakit? Sejak pulang dari keluarga Wijaya, kakakku jadi tidak waras terus, bilang melihat kakek buyut. Lalu terus dirawat sampai sekarang. Batu pelindung kediaman patah, mata air keabadian habis. Ternyata benar, tanpa berkat dan perlindungan leluhur, bencana datang silih berganti. Ayah terlalu khawatir, kakak terlalu memanjakan diri sampai sakit, hingga gangguan jiwa. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Soal batu pelindung kediaman itu, pada dasarnya cuma batu biasa. Mana bisa serumit itu? Pokoknya, menurutku masalah tergantung pada usaha manusia. Mana ada habisnya rezeki, datangnya bencana. Itu semua takhayul feodal. Oh ya, kalau begitu, tahukah kamu paman keduamu kemarin di pinggir sungai tiba-tiba jatuh ke air, nyaris tewas. Keluarga pamam ketigamu, dini hari tadi rumahnya tiba-tiba kebakaran. Untung tetangga cepat menyadarinya. Kalau tidak, seluruh keluarga bisa jadi arwah. Ini semua cuma kebetulan kan? Hati-hati. Ayah baik-baik saja. Tolong jangan nakuti ayah saya. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak meragukan perlindungan leluhur. Aku tidak pantas menyinggung wibawa leluhur. Ini semua salahku. Anakku, pagoda ini dari mana asalnya? Ini aku beli kemarin di pelelangan. Kamu beli, kenapa kamu membelinya? Apa ada yang menyuruhmu membelinya? Benar, ada yang memberitahu aku. Siapa yang menyuruhmu beli? Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu tahu asal-usul pagoda ini? Ini adalah peninggalan leluhur keluarga kita. Barusan, kalau bukan karena perlindungan pagoda ini, mungkin kita berdua, ayah dan anak, sudah jadi korban lampu gantung itu. Ayah! Maksud ayah, tadi kita diselamatkan oleh pagoda ini? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu beli pagoda ini? Siapa namanya? Seperti apa rupanya? Dia tinggal di mana? Pagoda ini dapat menenangkan rumah dan menangkal bencana. Kamu bisa menyimpannya dengan baik. Dia seorang pemuda. Namanya Fang Yun, keturunan keluarga Wijaya dari kota Awan. Keluarga Wijaya? Pelayan, siapkan mobil. Bapak, kendaraan sudah siap. Pergi beritahu adik-adik saya. Setengah jam lagi kita kumpul di luar rumah keluarga Wijaya. Baik, Bapak. Di kehidupan sebelumnya, aku memang leluhur keluarga Chu. Tapi sekarang setelah bereinkarnasi dan terlahir kembali, semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Di kehidupan ini, aku sudah menjadi bagian dari keluarga Wijaya, bukan lagi leluhur keluarga Chu. Tidak mungkin salah. Pemuda bermarga Fang yang disebut Ching Qiu pasti adalah reinkarnasi leluhur kami, Chu Yun. Terakhir kali, kami gagal menjemput leluhur pulang. Kali ini, bagaimanapun caranya kami harus membawa leluhur pulang. Ayo kita pergi. Teh dari keluarga Wijaya ini jauh kalah dibanding teh damai sejati yang biasa ku minum dulu. Jauh sekali. Kenapa? Belum juga menikah masuk ke keluarga Chu? Sudah mulai meremehkan keluarga kami? Teh damai sejati lagi. Kamu ini orang kampungan, pantas saja. Yun, masa iya kamu benar-benar mau menikah masuk ke keluarga Chu? Jadi calon suami sejak kecil untuk nona besar Chu itu? Keluarga Wijaya kami. Di kota Awan bisa dibilang adalah keluarga besar yang terpandang. Kami sungguh tak mau dipermalukan olehmu. Malu ya? Atau justru khawatir setelah aku bergabung dengan keluarga Chu, sukses besar lalu balas dendam pada kalian? Kamu, dengar ya. Bagaimanapun juga, tanpa izinku dan ibumu, jangan harap bisa bergabung dengan keluarga Chu. Lupakan saja niatmu itu. Aku peringatkan. Aku saja belum resmi menikah masuk keluarga Chu. Fang Ning juga belum resmi jadi anak angkat keluarga Chu. Kamu cuman orang kampungan. Jari kelingking kami saja takkan sanggup kau samai. Masih berani bermimpi tinggi? Melihat kalian, para keturunan ini, pantas saja keluarga Wijaya sudah berdiri ratusan tahun, tapi tetap cuma bisa hidup dengan jadi anjing keluarga Chu, untuk sekadar bertahan hidup. Dasar anak durhaka, apa yang kau katakan? Ribut apa lagi ini?
Silakan minum teh, kakek. Kalian ini bahkan tidak sepaham tata krama seperti Xiao Yun, tahu sopan santun, cuma tahu berisik dan ribut, sungguh tidak pantas. Kakek, jangan percaya dia. Anak haram ini paling jago acting. Barusan dia masih meremehkan kita. Katanya teh keluarga Wijaya tidak enak. Ini jelas-jelas meremehkan keluarga kita, keluarga Wijaya. Cuma mau menjilat keluarga Chu yang lebih tinggi. Itu kemampuan, Xiao Yun. Kalau kamu punya kemampuan, coba kamu juga cari yang tinggi. Lihat saja apakah keluarga Chu mau menikahimu. Anak perempuan mulutnya penuh kata-kata kotor. Suka pamer, mata duitan. Makanya Nona Chu secara khusus menegaskan, tidak mau kamu masuk keluarga Chu. Kamu ini sudah mempermalukan nama keluarga Wijaya. Ayah, kenapa cuma menyalahkan kami? Anak ini mau masuk keluarga Chu sebagai menantu, jadi suami piaraan orang. Kenapa dia tidak disalahkan? Jangan lupa, Nona Chu kemarin terus mengejar sampai ke tempat lelang. 50 juta. 50 juta cuma untuk membuatnya tersenyum. Diam kau. Xiao Yun. Beritahu kakek, Nona Chu, kalian sudah kenal sejak dulu? Sebelum cucu datang ke keluarga Wijaya, tidak pernah bertemu. Itu aneh, Nona Chu itu terkenal sombong dan dingin. Dulu keluarga kami berkali-kali mencoba menjilatnya. Dia tidak peduli sama sekali, tapi sekarang dia sangat perhatian pada Xiao Yun yang cuma beberapa kali bertemu, seperti ini. Lalu waktu itu, Kepala keluarga Chu cuma bertemu Xiao Yun sekali. langsung mau mengangkatnya sebagai anak angkat. Mungkinkah? Sepertinya cucuku ini pasti punya keistimewaan yang luar biasa, yang membuat keluarga Chu berbondong-bondong mendekatinya. Kalau dididik dengan baik, pasti bisa membuat keluarga Wijaya makmur dan jaya. Xiao Yun, kemarilah, duduk di sini di samping kakek. Kakek mau tanya. Kamu dan Nona Chu. Kakek, ada tata krama antara yang tua dan muda. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Sekarang tidak ada, nanti pun pasti tidak akan ada. Bagus, Xiao Yun. Kakek sudah menunggu kata-katamu ini. Tenang saja, selama kamu mau tinggal di keluarga Wijaya kami, keluarga Wijaya pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku umumkan, mulai hari ini, Xiao Yun adalah kepala keluarga Wijaya kami, Xiao Yun adalah kepala keluarga Wijaya kami yang berikutnya. Ikuti kakek, bantu aku mengelola semua bisnis keluarga. Ayah, apa katamu? Ini tidak boleh. Diam kau, keputusanku, tidak boleh kau selingi. Kalau begitu aku bagaimana? Ibu, cepat atur dia. Nenek, akhirnya nenek pulang. Kalau nenek tidak pulang, kakek mau memberikan harta warisan aku dan adik semua kepada anak ini. Kekasih, kamu sudah pulang. Kalau aku tidak pulang, harta keluarga Wijaya sudah dibohongi habis oleh anak liar itu. Kamu terlalu khawatir. Xiao Yun, sujud pada nenek. Cucu Fang Yun menghadap nenek. Tidak usah, nenek tua ini tidak punya apa yang disebut cucu bernama Fang Yun. Cucu keluarga Wijaya hanya ada satu, yaitu Xiao Ning. Kamu berkata begitu, sangat menyakiti hati Xiao Yun. Kamu tadi bilang, meninggalkan harta keluarga Wijaya untuknya. Tidak takut Xiao Ning sedih? Aku baru pergi beberapa hari, keluarga Wijaya sudah mau berubah. Apa maksudmu ini? Maksudku sederhana, aku umumkan Fang Ning adalah kepala keluarga Wijaya kami yang berikutnya. Dan anak ini dari mana datangnya? Kembalikan ke sana. Keluarga Wijaya sekarang sudah punya satu cucu tertua sah. Tidak perlu yang kedua. Tidak mungkin, Xiao Yun di masa depan pasti bisa mendatangkan kemakmuran bagi keluarga Wijaya kita. Aku tidak mungkin mengusirnya. Fang Wanhai, kamu berani melawanku? Jangan lupa, kalau bukan karena aku, sekarang kamu masih jadi kuli penarik beca di jalanan. Kalau bukan karena keluarga ibuku yang membantumu menjalin hubungan, mana mungkin kamu bisa mendekati keluarga Chu? Dan mana mungkin kamu bisa berkuasa dan bersenang-senang seperti sekarang? Aku tanya sekali lagi, apa kamu mau mengusirnya atau tidak? Tidak akan kusuruh pergi. Kalau dia tidak pergi, maka aku yang pergi. Nenek. Ibu, ayah, jangan bikin ibu marah lagi. Diam kau. Ayah, aku tidak peduli. Kalau ibu pergi, aku juga ikut pergi. Aku juga mau ikut nenek. Kalian mau memaksaku? Kakek, ini bukan kami yang memaksa kakek, tapi kakek yang memaksa kami. Apakah kakek benar-benar mau demi anak haram ini sampai istri dan anak tercerai-berai? Tuan, Nyonya, ada masalah. Keluarga Chu datang dengan rombongan besar menuju keluarga Wijaya kita. Apa? Keluarga Chu, mereka mau apa? Jangan-jangan karena adik sebelumnya membuat masalah, keluarga Chu marah dan baru datang sekarang? Anak haram ini sebelumnya merobek peninggalan leluhur keluarga Chu, lalu menghina kepala keluarga Chu. Di pesta ulang tahun, dia bahkan memukuli tuan muda Chu. Sekarang malah mulai mendekati nona besar Chu. Pasti kakek Chu mendengar hal ini sangat marah. Ini pasti mereka datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Anak durhaka ini baru saja pulang, langsung membuat masalah sebesar ini. Ini bukan untuk memajukan keluarga Wijaya kita. Ini datang untuk menagih utang dari keluarga Wijaya kita. Pak Tua, kau masih mau melindunginya?
Ayah, sadar dong, cepat ikat binatang ini, serahkan kepada keluarga Chu. Barangkali masih bisa menyelamatkan keluarga Wijaya kita dari bencana ini. Kalau tidak, seluruh keluarga kita akan ikut mati bersamanya. Benar, kakek. Xiaoyun, maafkan aku. Kali ini kakek mungkin harus ingkar janji. Nek, kau menang. Rumah tangga ini urus saja sesukamu. Pelayan, tangkap anak ini untukku. Ikat erat-erat dan bawa keluar. Tunggu keputusan Tuan Chu. Tidak usah repot, aku akan pergi sendiri saja. Tapi sebelum pergi, ada beberapa kata yang harus kujelaskan. Udah mau mati aja, masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Tujuanku datang ke dunia ini sebenarnya ingin menyelesaikan karma untuk tubuh yang kududuki ini. Menyelesaikan karma, sudah kukatakan. Selama kalian tidak mengkhianatiku, aku pasti akan menganugerahkan keluarga Wijaya masa kejayaan. Tapi sekarang tampaknya sudah tidak perlu lagi. Sudah begini keadaannya, semua sebab akibat telah berakhir. Mulai saat ini, hidup mati dan naik turunnya keluarga Wijaya tidak ada lagi hubungannya denganku. Kalian, uruslah diri kalian sendiri. Selamat datang Tuan Chu. Kalau Tuan ingin menangkap orang, cukup beritahu kami saja. Setelah kami menangkap bajingan ini, kami akan mengantarnya ke Tuan untuk dihukum. Kenapa Tuan repot-repot datang sendiri? Sejujurnya, ini benar-benar kemalangan bagi keluarga Wijaya. Bisa muncul sampah seperti dia. Hari ini, nenek tua ini yang memutuskan anak haram ini akan diusir dari keluarga. Mulai sekarang hidup matinya tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Silakan Tuan perlakukan semau Tuan. Kami hanya mohon kepada Tuan Chu, jangan timpakan kesalahan pada keluarga Wijaya kami. Benar Tuan Chu, anak haram ini, bunuh atau potong-potong terserah Tuan. Hanya saja, semua hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya kami. Kami harap Tuan dapat melihat dengan jelas. Fang Yun, kali ini pasti kamu sudah tamat kan? Minggir. Cucu yang tidak berbakti, Chu Zhenghong, bersujud memohon leluhur pulang ke rumah. Cucu yang tidak berbakti, bersujud memohon leluhur pulang ke rumah. Lindungi marga kami. Ini leluhur. Kamu lagi. Sudah aku bilang sebelumnya, hubungan karma antara keluarga Chu dan aku sudah selesai di kehidupan sebelumnya. Aku tak akan terlibat karma lagi. Untuk apa kalian bersusah payah sia-sia? Saya tahu leluhur tengah bertapa mendalam, tak ingin diganggu urusan duniawi. Tapi kami benar-benar sudah tak punya cara lain. Benar, leluhur. Setelah batu pelindung kediaman patah, bencana terus menimpa keluarga Chu. Kami bersaudara, berturut-turut mengalami kecelakaan. Hampir saja kehilangan nyawa. Jika terus begini keluarga Chu, takutnya akan punah. Selama 1000 tahun berkah yang kutinggalkan melindungi, baru membuat keluarga Chu selamat dari mara bahaya. Kini berkah itu telah habis. Tak ada lagi sesuatu pun yang menahan bencana bagi keluarga Chu. Wajar saja banyak bencana. Segala hal di dunia ini mengutamakan keseimbangan. Keluarga Chu telah menikmati berkah 1000 tahun. Maka harus menderita bencana 1000 tahun pula. Inilah hukum alam. Leluhur, kekuatan leluhur tiada tanding, pasti mampu melawan takdir. Kami mohon leluhur, kasihanilah keturunan leluhur. Apakah leluhur tega hanya duduk menyaksikan garis keturunan keluarga Chu kami terputus? Saya yakin jika leluhur Muceng masih hidup, pasti tak tega. Melihat darah dagingnya dengan leluhur terputus begitu saja, pasti akan mengasihani keturunannya. Muceng? Kak Yun, mari kita punya anak. Mengapa? Bukankah keadaan kita sekarang sudah baik? Terus hidup berdua saja, berkayuh di danau, dan tidak ada yang mengganggu. Tapi Kak Yun, bagaimana setelah 100 tahun? Kak Yun adalah seorang kultivator, tapi Mucen tidak memiliki bakat spiritual. Tidak bisa berlatih kultivasi. Hanya akan menjadi manusia biasa. Pada akhirnya, suatu hari nanti, aku akan meninggalkanmu. Tapi anak kita dan anak dari anak kita bisa terus menemanimu menggantikanku. Mungkin di antara keturunan kita akan ada yang mirip denganku. Ketika Kak Yun melihatnya, bisa mengingatku. Mengingat dulu ada seorang bernama Su Muchen yang sangat mencintai Kak Yun. Yang mulia, kasihanilah kami, keturunan Anda, kembalilah ke keluarga. Buat ulang batu pelindung kediaman, lindungi kembali keluarga Chu. Yang mulia, lindungi kembali keluarga Chu. Kalian benar. Kalau dia ada di sini, pasti tidak akan membiarkan aku berdiam diri. Sepertinya karma ini pada akhirnya tak bisa dihindari. Baiklah, aku akan ikut kalian. Bawa aku ke sana. Terima kasih atas belas kasih sang leluhur.
Ayah, apa yang terjadi tadi? Aku tidak salah dengarkan Pak Tua Chu dan yang lain memanggil anak haram itu sang leluhur? Iya. Pak Tua Chu ini apakah sudah pikun? Bagaimana bisa bersikap begitu hormat pada anak kecil seperti itu? Aku juga tidak tahu. Sekumpulan orang bodoh sampai sekarang masih belum mengerti. Si imut yang kalian sebut itu, dialah yang bisa membawa kemakmuran bagi keluarga Wijaya kita, anak keberuntungan itu. Ayah, tidak mungkin sampai segitunya. Tidak mungkin, kepala keluarga Chu ingin mengangkatnya sebagai anak angkat. Putri tertua keluarga Chu ingin menjadikannya menantu. Bahkan Pak Tua Chu sendiri datang berlutut memohon. Orang yang dianggap harta karun oleh keluarga Chu diusir oleh kalian sekumpulan orang bodoh ini. Berkah dan kesempatan dari langit justru kalian tolak di depan pintu. Tunggu saja. Keluarga Wijaya kita pasti akan mendapat balasan. Ayah. Ibu, apa keluarga Wijaya kita benar-benar akan kena karma? Benar-benar kena karma? Jangan dengarkan omong kosong ayahmu itu. Si tua itu cuma ngomong sembarangan. Si anak haram itu cuma anak kecil 10 tahun. Sehebat apa dia? Soal karma itu, semua itu cuma omong kosong. Sekarang sudah zaman apa lagi? Cuman ayahmu yang kolot ini yang masih percaya hal-hal begitu. Iya. Nenek benar. Kakek sepertinya tadi malu karena ditegur nenek. Jadi dia pakai kata-kata ini untuk balas dendam. Jangan khawatir. Kita tidak akan kena karma. Tapi tadi Pak Chu yang tua itu sampai bersujud di depannya loh. Jangan-jangan Pak Chu dan yang lain juga sudah pikun? Kalian ini jangan mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Masalah ini besok akan kusuruh orang periksa lagi saja. Oh iya, Nek. Hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Cucu sudah ingatkan ayah untuk pesan makan malam di restoran untuk nenek. Ayo kita berangkat sekarang. Cucu juga sudah siapkan hadiah untuk nenek. Bagus. Nenek ini sudah menunggu hadiah dari cucuku. Bu, bagaimana kalau kita ajak ayah juga? Kita pergi bersama. Ngajak dia buat apa? Biarkan dia di rumah merenung saja. Ada kalian yang memberi selamat ulang tahun sudah cukup. Ayo, Ibu. Bu, adik. Kata kakek ternyata benar, karma. Benar-benar datang. Ayah. Ayah, kau sudah pulang. Kau baik-baik saja? Aku dengar dari Bibi kalau ayah dirawat di rumah sakit. Sudah beberapa hari istirahat, sudah tidak apa-apa lagi. Wajahmu kenapa begini? Jangan ditanya. Ya, beberapa hari lalu ketemu bocah nakal. Aneh banget, dia menamparku berkali-kali. Waktu itu entah apa yang kupikirkan. Bahkan tidak terpikir untuk melawan. Membiarkannya begitu saja memukulku. Sekarang kalau diingat-ingat, waktu itu seharusnya balas menampar si brengsek itu. Bocah nakal, umurnya berapa? Namanya siapa? Sekitar 10 tahun. Sepertinya anak yang dijemput dari desa oleh keluarga Wijaya. Anak itu. Namanya Fang Yun. Ayah, kenapa ayah? Nah, kali ini ayah dan kamu sepertinya jatuh ke tangan seseorang. Ayah. Maksud ayah dirawat di rumah sakit juga gara-gara anak itu? Keluarga Wijaya entah dari mana mendatangkan pemuda aneh ini. Bahkan aku pun terjebak olehnya. Selama beberapa hari ini aku beristirahat di rumah sakit. Semakin kupikir, semakin tidak beres. Pasti keluarga Wijaya menggunakan cara-cara licik. Aku sedang bersiap untuk membawa orang ke sana menuntut balas. Ayah, memang seharusnya begitu. Bajingan itu di depan banyak orang mempermalukanku. Kalau aku tidak membalasnya, bagaimana aku bisa bertahan di sekolah? Besok pagi-pagi, kamu ikut aku pulang ke rumah tua untuk menemui kakekmu dulu. Lalu dari sana, bawa lebih banyak orang. Kali ini, pemuda aneh dari keluarga Wijaya itu harus membuat kita, ayah dan anak ini, berlutut dan menyerah. Baik. Ayah. Ada apa ini? Sepanjang perjalanan ke sini, tidak ada satu orang pun. Para penjaga rumah, pengawal dan pelayan, kemana mereka? Memang aneh. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Hari ini ada tamu di rumah. Harus dilayani dengan baik. Kalau sampai ada kesalahan, aku akan menuntut kalian berdua.
Kepala keluarga, Anda datang. Pak Joko, siapa yang akan disambut ini? Di mana kakek? Tuan bilang ingin memperbaiki batu pelindung kediaman, jadi beliau pergi bersama paman kedua untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Sudahlah, hari ini ada tamu di rumah, aku masih harus menyeduhkan teh untuk tamu. Tuan sudah memerintahkan, harus melayani tamu dengan baik. Ayah, selama bertahun-tahun ini pertama kalinya aku melihat kakek dan Pak Joko begitu menghormati orang luar. Tamu macam apa ini? Yang bisa dianggap tamu kehormatan oleh kakek, pasti orang hebat di zaman ini. Ayo, aku ajak kau menemui beliau. Mungkin nanti kita bisa mengajak beliau ikut bersama kita ke keluarga Wijaya untuk membantu kita menghajar si brengsek itu. Ayo. Kepala keluarga, Tuan Muda. Apakah tamu yang diundang kakek ada di dalam? Ada di dalam. Kami mendengar tamu kehormatan telah tiba. Saya, Chu Changming, generasi muda, khusus membawa anak saya yang tak berguna untuk datang memberi salam. Anak muda Chu Fei memberi salam kepada senior. Ya, kau? Kamu? Kau, kenapa kau di sini? Peraturan keluarga yang kusuruh kamu hafalkan. Sudah selesai kamu tulis? Kau, siapa kau ini? Kenapa aku harus dengar perkataanmu? Benar, Pak. Dia itu. Dia yang memukulku. Cepat bantu aku hadapi dia, Pak. Tuan Fang, ini teh untuk Tuan. Pak, kenapa denganmu cepat ajarilah dia untukku? Diam kau. Sial, anak ini sebenarnya siapa? Kenapa setiap kali berhadapan dengannya, selalu ada perasaan tertekan, seperti berdiri di tepi jurang? Pak Joko, anak inikah tamu penting yang kau maksud? Kepala keluarga, hati-hati dengan ucapanmu. Tuan tua dan tuan kedua sangat menghormati Tuan Fang. Anda ini jangan sampai menyinggungnya. Pak Joko, maksudmu kakek pun harus menghormatinya? Apa tidak salah? Dia kan cuma anak kecil yang bulunya belum tumbuh. Tuan muda, udah, jangan ngomong lagi. Kalau Bapak tahu, kamu akan bersujud di ruang sembahyang keluarga. Bapak Fang Tuan muda karena masih muda dan kurang pengetahuan ucapannya tidak sopan. Bapak harap maklum. Teh apa ini? Ini dari Gunung Awan Putih teh daun halus sebelum King Ming baru dipetik. Seduh lagi satu teko yang biasa saya minum dulu, teh damai sejati. Ingat, yang dari daerah inti produksi. Apa? Teh damai sejati dan dari daerah inti produksi? Kamu anak sialan, berani juga minta. Teh, ini saja. Aku dan ayahku tidak punya hak untuk minum, bahkan kakek setahun juga hampir tidak pernah minum. Kamu pantas. Tuan muda jangan banyak bicara, ini bisa membawa kematian. Tuan Fang tunggu sebentar, hamba ini akan berusaha untukmu, mengurus teh damai sejati. Pak Joko, siapa sebenarnya dia ini? Perlukah kita memperlakukannya setinggi itu? Kepala keluarga. Ini semua adalah keinginan Tuan. Anda dan Tuan muda harap lebih bersabar. Ayah, apa kita cuma diam saja melihatnya, membiarkan si anak haram ini berkuasa seenaknya di rumah kita? Semuanya. Tunggu tua-tua pulang dulu. Pelayan. Sajikan teh untuk kepala keluarga ini. Teh apa ini? Lapor, kepala keluarga. Ini teh Maojian sebelum Qingming tahun lalu yang dipersembahkan. Bangsat. Untuk orang luar malah pakai teh baru tahun ini. Untuk kepala keluarga ini malah teh lama tahun lalu. Tapi, kepala keluarga, Anda selalu minum teh ini. Teh baru biasanya diprioritaskan untuk Tuan. Jangan banyak omong. Seduh ulang. Aku mau minum teh baru tahun ini. Tidak. Sediakan juga teh damai sejati untukku. Tunggu. Aku juga mau minum teh damai sejati. Baik. Tuan Fang, makanan sudah siap. Saatnya makan. Teh yang Anda minta akan segera diantar. Ayah, Bapak adalah kepala keluarga Chu, tapi malah duduk di kursi kedua. Sementara dia, anak kampung yang baru datang ini, malah duduk di tempat utama. Lebih tinggi statusnya dari kita berdua. Siapa yang tahan? Pokoknya aku tidak tahan.
Diam. Diam saja, tidak ada yang anggap kau bisu. Kepala keluarga, Tuan sudah berpesan sebelum pergi. Saat Tuan Fang sedang makan, Bapak harus berdiri di samping untuk melayani. Tidak boleh duduk dan ikut makan. Ayah, dia makan, Bapak malah harus melihat. Ini masih bisa ditahan? Tutup mulut anjingmu. Benarkah ayah yang memesan begitu? Kepala keluarga, sebaiknya Bapak mengalah saja. Melayani tamu penting lebih utama. Anak durhaka, kau masih betah duduk? Ikuti aku berdiri di sini. Ikan ini dagingnya terlalu alot buat ulang. Beritahu dapur pakai ikan mas sungai kuning. Ayah, ini terlalu sulit dilayani. Makan ikan saja pilih-pilih. Dia ini nenek moyang kita apa? Ini masih bisa ditahan? Ganti ini. Abalon ini rasanya tidak enak, sepertinya hasil budidaya. Ganti juga. Ganti dengan yang liar. Lalu masakan-masakan ini ada yang terlalu asin, ada yang hambar. Masak nasi saja tidak becus. Kalian para junior ini, begini caranya melayani orang tua? Bajingan, kau berani sekali. Kepala keluarga, tenanglah sedikit. Kamu menyinggung tamu penting, nanti Tuan pulang, sulit dijelaskan. Anak haram kampungan, anak buangan keluarga Wijaya. Dia tamu penting apanya? Ayah, maki yang bagus. Aku sudah lama tidak suka dengan si brengsek ini. Tidak suka dengan si brengsek ini. Terakhir di pesta ulang tahun dia memukulku. Sekarang sampai di keluarga kami, keluarga Chu. Masa aku mau biarkan orang luar mengerjaimu? Kepala keluarga, Tuan muda, hati-hati bicaranya. Pak Joko, kau tidak perlu takut padanya. Nanti aku yang jelaskan ke kakek. Si kampungan miskin ini berani berlagak di keluarga Chu. Teh Maojian sebelum Qingming masih dikeluhkan. Hidangan lezat pun tidak pernah puas. Waktu di keluarga Wijaya makan seadanya, kenapa tidak mengeluh? Kurasa kamu jelas-jelas sengaja cari gara-gara. Di keluarga Wijaya, aku adalah cucu, orang lain adalah kakek. Tapi di sini, akulah kakeknya, kalianlah cucunya. Kalian para junior ini harus menghormati dan memuliakanku. Layani dengan baik. Kurang ajar, anak muda berani-beraninya mengaku sebagai leluhur keluarga Chu. Siapa yang memberi kau nyali? Kepala keluarga, jangan. Pak Joko, jangan ikut campur. Hari ini aku harus menginjak-injak kesombongannya. Anak muda, mulutmu lancang sekali, jangan sampai kau menyesal. Aku, Chu Changming, adalah kepala keluarga Chu. Dalam kamusku tak ada kata menyesal. Kata menyesal. Pengawal. Usir anak kampung ini dari keluarga Chu. Tuan, Anda sudah kembali. Bahan untuk memperbaiki batu pelindung kediaman hampir semuanya terkumpul. Bagaimana dengan Tuan Fang? Apakah kalian melayaninya dengan baik? Kenapa diam saja? Jangan-jangan Tuan Fang tidak puas dengan pelayanan keluarga Chu. Tuli atau bisu, jawab. Kakek. Jangan salahkan Pak Joko. Kakek-kakek sudah pulang. Bapak dan aku baru saja mau mencari kakek. Kamu datang pas sekali. Aku juga baru saja mau mencari kalian. Ikut aku menemui seseorang. Kakek, apakah yang kakek maksud itu anak laki-laki dari keluarga Wijaya yang dibawa dari desa itu? Dia adik kelas aku. Loh, kamu kenal dia? Bukan cuma kenal. Beberapa hari yang lalu, aku dan bapak sudah bertemu dengannya. Entah dia pakai cara apa, bisa menipu kakek. Aku sudah tanya ke teman sekelas. Dia cuma anak kampungan. Selain cuma bisa berlagak misterius, sebenarnya dia nggak punya kemampuan apa-apa. Bapakku sedang mau mengusirnya. Apa? Kalian berdua berani mau mengusir dia? Iya kakek, anak ini berlagak seperti bos di rumah kita. Anak haram berani memerintah bapakku seenaknya. Kalau nggak tahu, malah dikira dia leluhur kita. Kamu, dengar dulu. Dengar dulu.
Tak perlu banyak bicara. Hubungan saya dengan keluarga Chu sudah terputus di kehidupan sebelumnya. Hari ini saya setuju membantu keluarga Chu memperbaiki batu pelindung kediaman. Sudah melawan takdir. Hanya karena saya memikirkan Mu Cheng dan saya, kelanjutan keturunan, dan ketulusan hati kalian. Tetapi sekarang tampaknya ketulusan keluarga Chu kalian juga hanya begini. Lalu apa gunanya saya tetap tinggal? Urusan batu pelindung kediaman. Silakan cari orang lain yang lebih ahli. Kakek, jangan percaya omongan bocah ini. Ini di keluarga Chu kita. Masih pura-pura apa lagi? Bapak Fang tadi, bagaimana pergi? Kamu. Dasar brengsek. Kakek, kamu memukul saya. Kalian. Dua kalian anak durhaka. Kamu tahu nggak, aku susah payah mengundangnya sampai sejauh apa. Bersama beberapa pamanmu, kami hampir seharian bersimpuh. Susah banget baru bisa mengundangnya. Nggak nyangka malah dirusak sama kalian berdua brengsek ini. Ayah. Ayah undang dia kan cuma buat memperbaiki batu pelindung kediaman. Dia itu anak kecil yang masih hijau. Ngerti apa? Ayah sama paman kedua, mereka ini kan cuma panik lalu sembarang cari obat. Iya kakek. Ayah malah mukul aku karena dia. Kamu. Ayah jangan buru-buru marah. Ayah sama paman kedua mereka. Kan cuma butuh batu pelindung kediaman. Aku udah habisin 10 miliar menyuruh orang beli dari Asia Selatan 10 buah. Semuanya batu nisan kualitas terbaik. Sudah diberkati Buddha. Pasti ampuh usir roh jahat dan lindungi rumah. Kakek, lihat kan, ayahku ini sangat berbakti. Tahu kakek ingin batu pelindung kediaman ini, langsung beliin 10 buah. Nanti di rumah kita ini semua dipasang. Kakek jangan percaya omongan si anak kemarin sore itu. Kalian ini beneran sangat berbakti. Sangat berbakti, bangsat. Ayah, kamu ngapain sih? Ngapain? Aku mau gebukin nenek lu. Kalian kira yang aku mau cuma batu pelindung kediaman? Yang aku mau itu adanya leluhur yang melindungi kediaman. Perlindungan dari orang sakti. Gunung tak perlu tinggi, ada dewa maka termasyhur. Air tak perlu dalam, ada naga maka keramat. Kalau tak ada berkah dan asuhan leluhur, kamu kasih aku 100 batu pelindung kediaman sekalipun. Kamu kasih aku 100 batu pelindung kediaman sekalipun, itu cuma tumpukan batu sampah. Apa gunanya? Tapi kalian berdua brengsek ini, semua rencana aku dan beberapa pamanmu hancur lebur di tangan kalian. Hari ini, aku pasti bunuh kamu. Jangan pukul lagi, Ayah. Kamu masih tahu sakit, kamu ini anak manis. Kamu anak manis ini, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Kakak, apa yang kamu lakukan ini? Ya kakak, Cheng Ming adalah putra sulung sah dari keluarga Chu. Kalau kamu memukulinya sampai rusak, keluarga tua Chu kita akan kehilangan penerus. Begitu aku memikirkan keluarga Chu akan jatuh ke tangan binatang ini di masa depan, aku lebih memilih tidak punya keturunan. Kakak. Paman keempat, paman kelima, ayahku sudah gila. Tolong selamatkan aku. Kakak ya, sebenarnya apa yang terjadi ini? Sampai-sampai membuatmu marah seperti ini. Ya kakak, bahkan jika anak ini benar-benar membuat kesalahan, kamu tidak boleh menghukumnya saat ini. Jangan lupa, yang itu masih duduk di dalam rumah. Kalau dia tahu kita menyiksa keturunannya, dia mungkin tidak akan mengampuni kita. Yang kedua, yang ketiga, kalian tidak tahu anak durhaka ini. Dia telah menyia-nyiakan usaha kita yang sudah susah payah. Leluhur yang diundang diusir pergi. Apa? Para paman, aku tahu kalian paling menyayangiku. Datanglah orang, ambil hukum keluarga. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Leluhur kali ini marah dan meninggalkan kita. Pastinya dia benar-benar marah. Satu-satunya cara sekarang hanya dengan menyerahkan anak durhaka ini. Dibunuh atau dihukum terserah leluhur. Kami hanya mohon diberi kesempatan sekali lagi. Ayah, aku anak kandungmu. Kau benar-benar akan menyerahkan aku? Kau ini binatang yang menghina guru dan menghancurkan leluhur. Bagaimana aku bisa memiliki anak seperti kau? Paman kelima, paman keempat, aku keponakan kandungmu. Kalian benar-benar tega. Dasar bodoh, baru saja aku belum memukulmu sampai mati. Kau sudah beruntung. Dasar brengsek, leluhur saja kau berani menghina. Ayahmu benar, memiliki anak seperti kau lebih baik tidak punya anak sama sekali. Tidak, paman keempat. Kalian benar-benar percaya anak kecil itu adalah reinkarnasi leluhur kita, bisa melindungi anak cucu kita? Kalau dia memang begitu hebat, kenapa keluarga Wijaya mengusirnya? Keluarga Wijaya tidak runtuh atau mati. Aku sudah menyelidiki sejak lama. Keluarga Wijaya mengusir anak haram itu setelah diusir dari rumah mereka dengan gembira pergi ke restoran untuk merayakan ulang tahun anak Wijaya. Mereka baik-baik saja. Tuan,
Fang Wanhai dan anak cucunya bersujud di luar pintu, ingin bertemu dengan Anda. Keluarga Wijaya dari Kota Awan, Fang Wanhai. Mereka mencari kakakku untuk apa? Balas, Tuan Kelima. Mereka ingin menjemput Bapak Fang pulang ke rumah. Aku baru dengar keluarga Wijaya tidak lama setelah memaksa Bapak Fang pergi di jalan saat merayakan ulang tahun terjadi kecelakaan. Anna Wijaya seketika terlindas sampai mati. Fang Ning, anak palsu, menjadi orang dengan kondisi vegetatif. Sekarang masih dalam perawatan intensif. Pasangan Fang Xian dan putrinya untungnya berhasil menyelamatkan nyawa. Apa katamu? Hati-hati. Changming, kamu tidak apa-apa? Tidak terbentur, kan? Ayah, aku salah. Anakku, bukan karena kamu tahu salah, tapi karena kamu tahu ajalmu sudah dekat. Leluhur kita adalah orang suci yang telah mencapai pencerahan. Diberkati, kamu menghina leluhur, masih bisa hidup. Ayah, tolong selamatkan aku. Sekarang anakmu benar-benar tahu salah. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Sudahlah, kakak. Sepertinya dia benar-benar sudah menyesal. Iya kak, kasih dia kesempatan sekali lagi. Lagi pula, kami lihat dia tumbuh besar. Kita bisa kasih dia kesempatan, tapi bagaimana dengan leluhur? Bisa jadi kali ini, kami para orang tua ini juga harus ikut mati bersamanya. Ayah, ini semua salahku. Aku yang sedang tidak waras menghina leluhur. Sudahlah, bicara dengan kami tidak ada gunanya. Nanti saat bertemu leluhur, minta maaf dengan sungguh-sungguh. Mungkin leluhur yang welas asih masih mau memberimu kesempatan untuk hidup. Ayah, di sini? Sepertinya di sini. Benar, sudah aku tanyakan. Sebelum adikmu dibawa pulang, dia tinggal di rumah ini. Kalau begitu cepat kita ambil anak kita. Ayo. Bukankah itu kepala keluarga Chu? Iya, kenapa mereka ada di sini? Kira-kira juga untuk mencari anak kita. Anak cucu yang tidak berbakti? Chu Changming. Anak durhaka, kamu belum makan, lebih keras. Anak cucu yang tidak berbakti, Chu Changming, datang untuk meminta hukuman. Mohon leluhur menghukum. Keluarga Chu, cucu, generasi ke-9, Chu Zhenghong, gagal mendidik anak. Secara khusus datang untuk meminta hukuman kepada leluhur. Mohon leluhur menghukum. Tak perlu, semua pulang saja. Di masa mendatang juga jangan ganggu aku lagi. Leluhur, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya jamin, setelah pulang, anak durhaka ini akan saya didik dengan keras. Tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Benar, leluhur. Kami mohon ampunan Anda. Kembalilah ke keluarga Chu bersama kami. Tanpa berkah dan perlindungan Anda, keluarga Chu benar-benar akan hancur. Keturunan Anda dan leluhur Mu Cheng juga benar-benar akan terputus. Apakah Anda tega? Cukup! Aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Akhir hari ini. Juga akibat perbuatan kalian sendiri. Pulanglah. Jika nanti kalian menggangguku lagi, jangan salahkan aku tidak lagi bersikap baik. Mana orang-orang keluarga Chu? Tadi jelas ada di sini. Jangan-jangan adik. Ayo pergi. cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk kalian. Anak, dulu ayah ibu tertutup mata sampai mengabaikanmu. Sekarang kami sudah menyadari kesalahan. Anak angkat sebaik apapun tidak akan sebanding dengan anak kandung sendiri. Iya nak, hari ini aku dan ayahmu serta kakakmu datang khusus untuk meminta maaf. Lalu membawamu pulang, kita sekeluarga hidup rukun bersama. Bagaimana? Adik, kami datang hari ini untuk menjemputmu pulang. Kakak janji, kedepannya hanya akan baik padamu. Lucu. Keluarga Chu saja tidak bisa mengusirku, apalagi kalian, keluarga Wijaya yang kecil ini. Tapi nak, aku ini ibumu. Apakah kau tidak mau lagi pada ibu? Cukup. Sejak kalian memihak orang lain dan mengusir anak kandung sendiri dari keluarga Wijaya saat itu, hubunganku dengan keluarga Wijaya sudah putus. Kedepannya, hidup mati, maju mundurnya keluarga Wijaya, tidak ada hubungannya lagi denganku. Jauh di sana, kita juga tidak perlu bertemu lagi. Pulanglah. Anak? Jangan, nak. Abang sepertinya leluhur kita benar-benar marah. Dia tidak akan peduli lagi dengan hidup kita. Anak durhaka keluarga Chu, kita akhirnya akan hancur karena kamu. Nona lokasi Tuan Muda Fang Yun sudah dikirim ke telepon kamu. Anda ikuti navigasi saja. Bibi,
Bibi, ada masalah besar. Ayah saya membuat masalah besar. Kakek dan paman kedua hampir membunuh ayah saya. Cepat selamatkan dia. Bicarakan setelah saya kembali. Bibi, kamu mau melakukan apa? Aku akan melamar. Melamar? Dengan siapa? Orang yang menyelamatkan saya. Mu Cheng, jika saya membiarkan mereka hidup sendiri, kamu akan marah pada saya? Kamu? Aku adik Yun, kita bertemu lagi. Ini bukan saya, kenapa ada gambar saya di sana? Aku tahu kamu juga suka saya kan? Jadi sebelumnya pura-pura kabur karena malu, benar kan? Omong kosong. Kamu mau apa? Tentu saja untuk menyatakan kedaulatan. Kamu membimbingku membeli Menara Permata Indah, menyelamatkan nyawaku. Jadi, aku memutuskan untuk menyerahkan diri padamu. Mulai hari ini, kamu adalah calon suami sejak kecilku, Chu Qingqiu. Ini surat pernikahan, sedangkan untuk mas kawinnya ada di dalam mobil. Nanti akan kuberikan padamu. Diam kau. Kamu memukulku? Memang kamu yang kupukul. Aku akan mengajarimu yang tidak tahu diri, durhaka dan tidak berbakti. Kamu keluarlah dari sini. Setiap kali melihatnya, selalu teringat suara dan wajahmu. 1000 tahun yang lalu jalan spiritualku kau hancurkan. 1000 tahun kemudian, akhirnya aku harus turun ke dunia lagi karenamu. Sudahlah. Tidak mungkin membiarkan garis keturunan kita terputus begitu saja. Bapak Fang. Tuan, Bapak Fang sudah kembali. Leluhur. Bagaimana kekuatannya? Cukup? Leluhur, silakan minum teh. Hati-hati jangan sampai kepanasan. Ayah. Tuan, Nona besar sudah pulang. Leluhur, selain anak durhaka ini, saya juga punya seorang anak perempuan. Anda pernah bertemu dengannya. Menara Permata Indah itu adalah atas petunjuk Anda dia membelinya. Anak perempuan saya itu sangat penurut, tahu aturan dan sopan santun. Membuat saya sangat tenang. Kalau Anda bertemu, pasti akan menyukainya. Ayah, tolong bela aku ya. Hari ini aku mengungkapkan perasaan, tidak hanya ditolak, tapi juga dipukul. Kamu? Kamu kenapa ada di sini? Aku tahu. Kamu baru saja menolakku. Jadi sekarang menyesal. Sampai-sampai mengejarku sampai ke rumah. Ingin minta maaf sama aku dan berbaikan kan? Mengungkapkan? Mengungkapkan perasaan? Mengungkapkan apa? Ayah, bukannya ayah selalu ingin aku menikah? Adik Yun sangat cocok di mataku. Jadi aku memutuskan untuk menjadikannya calon suami yang dibesarkan di keluarga. Apa? Kamu mau menjadikannya calon suami yang dibesarkan di keluarga? Ayah sebentar lagi akan punya menantu loh. Senang tidak? Senang apanya? Kamu tahu dia siapa? Dia adalah leluhur keluarga kita. Leluhur?